Sistem Necromancer, bab 1101 sampai dengan 1105. Bab 1101. Permainan papan. Dunia zombie. Waktu berlalu pelan-pelan seperti pasir hisap. Dan dalam sekejap mata, seminggu lagi telah berlalu. Di hutan lebat di kaki gunung berapi Meksiko, Wu Heng duduk bersila, dikelilingi oleh lapisan fluktuasi energi yang samar. Tiba-tiba, perintah sistem berbunyi tiba-tiba. Level ditingkatkan ke level 20. Dipromosikan menjadi pahlawan. Fitur yang tidak terkunci. Tubuh pahlawan. Saat suara itu jatuh, gelombang energi yang dahsyat melonjak dari kehampaan dan dengan cepat menyatu dengan kekuatan sihir di tubuhnya. Perasaan ini tidak bisa lebih akrab lagi. Itu adalah resonansi antara surga dan bumi yang terjadi saat seseorang memasuki alam heroik. Helaian cahaya kecil namun terang terkelupas dari udara. Seperti debu bintang yang terbangun, perlahan mengalir ke tubuhnya. Kekuatan sihir orang mati terjalin dengan energi asli antara langit dan bumi, berubah menjadi energi besar yang membasahi anggota tubuh dan tulangnya. Dari kejauhan, seluruh langit tampak disinai aliran cahaya bintang yang terfragmentasi dan mengalir. Semuanya bergegas menuju tempat Wu Heng berada. Setelah sedikit cahaya bintang terakhir masuk ke tubuhnya, Wu Heng perlahan membuka matanya. Pada saat ini, 3 sosok mendekat dengan cepat. Lilith membentangkan sayap kelelawarnya yang lebar, turun dari langit, dan mendarat dengan ringan di tanah. Di belakangnya, para saudari peri kayu juga berlari cepat. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Pahlawan lagi, tanya Lilith. Wu Heng tersenyum dan mengangguk. Ya, Lilith ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mengapa kamu begitu cepat? Hanya butuh waktu setengah bulan untuk naik dari level 1 ke pahlawan. Bahkan jika kita mengambil rute lama lagi, kecepatannya begitu cepat hingga rasanya hampir aneh. Itu hanya keberuntungan. Wu Heng terkekeh. Aku tidak percaya. Lilith memutar bola matanya ke arahnya, tetapi tidak bertanya lagi. Ia malah berkata, kami datang hanya untuk melihat apakah kamu baik-baik saja. Mau kembali bersama, aku akan berlatih sebentar. Lalu kembali untuk makan malam nanti. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Sekarang baru tengah hari, dan rencana latihan awal harus dilanjutkan. Terlebih lagi, menjadi pahlawan bukanlah akhir dunia. Baiklah, kalau begitu kau berlatihlah dan kita akan membicarakannya malam ini. Lilith tidak membujuknya lagi. Ia memberi isyarat kepada para saudari peri kayu, dan mereka bertiga pergi dengan tenang seolah-olah sang Tathagata telah tiba. Wu Heng berdiri sendirian sejenak, pikirannya bergerak sedikit, dan dia memanggil panel sistem. Iman, 45.724 per 50.000. Nilai keimanannya masih kurang 4.000 poin lagi. Alis Wu Heng perlahan berkerut. Setelah kelahiran kembaliku, laju pertumbuhan imanku melambat secara signifikan. Ini jelas tidak masuk akal. Saya memikirkannya dan mencoba mencari tahu kemungkinan alasan yang menyebabkan hal ini. Poin pertama adalah bahwa penyebaran agama itu sendiri telah menemui hambatan. Poin kedua adalah bahwa tindakan keras tahta suci terhadap sekte Lingqi di dunia lain kemungkinan besar telah berdampak. Dunia zombie memiliki basis populasi yang besar, jadi kemungkinan mencapai kejenuhan tidaklah tinggi. Masalahnya, saya khawatir, terletak di sisi yang lain. Apakah pengusiran gereja akan mengurangi iman asli saya? Kalau dipikir-pikir seperti ini, hal itu bukan hal yang mustahil. Tahta suci sangat mementingkan gereja, dan kampanye melawan dewa-dewa dan penghancuran agama juga menggambarkan pembersihan gereja-gereja dari sekte-sekte lain. Kemungkinan besar hal itu terkait dengan keimanan. Saat ini saya tidak dapat mengganggu dunia lain, tetapi setidaknya di sini, saya masih bisa memberikan dorongan. Wu Heng mengambil keputusan, duduk, bersila lagi, dan berlatih tingkat keempat dari Sutra Penciptaan. Mungkin karena dia telah kembali ke pangkat heroik dan mencuri jejak energi langit dan bumi. Dia menyerap energi asli dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dan efisiensinya jauh lebih unggul dari sebelumnya. Benar saja, kecepatan kultivasi berkaitan erat dengan tingkatan kultivasi seseorang. Saat senja tiba, Wu Heng menggunakan teleportasi untuk kembali ke ruang tamu kamp. Di meja makan, seluruh keluarga duduk dan makan. Wu Heng menggigit beberapa suap, meletakkan peralatan makannya,
dan berkata, "Aku berencana mengundang Sanara dan yang lainnya besok. Tinggal di penjara terus-menerus tidak kondusif untuk kultivasi. Bagaimana dengan yang lainnya?" tanya Lilith sambil mendongak. Selain Sanara dan yang lainnya, ada juga sekelompok pendeta dari gereja Lingki yang dibawa dari Pulau Harta Karun, Ibu Pilipa, dan orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan Wu Heng. Alasan kami membawa mereka pergi adalah untuk berjaga-jaga terhadap pembalasan dendam para dewa. Biar Celia yang urus. Persediaan di sana cukup. Jadi tinggal sementara bukan masalah, jawab Wu Heng. Ceria adalah Uskup Agung Treasure Island. Buku petunjuk misionaris itu diperuntukkan baginya. Lilith mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wu Heng menoleh ke arah Mini. "Mini, tolong luangkan waktu untuk menelepon Sanara dan ceritakan padanya apa yang terjadi." "Apakah Robert, Annette dan yang lainnya ikut juga?" tanya Mini. "Semua orang dari Mansion Master Pulau datang ke sini." "Ya, Guru." Setelah makan malam, semua orang bubar. Mini menghubungi nomor Sanara, sementara Wu Heng menghubungi Li Yahong. Di ujung telepon yang lain, Li Yahong melaporkan situasi terkini Pangkalan dan Aliansi Fajar, dan semuanya normal. Wu Heng merenung sejenak, lalu langsung ke intinya. "Bagaimana perkembangan Sekte Lingki akhir-akhir ini?" "Semuanya berjalan lancar. Sekte itu masih menyelamatkan orang-orang di tempat penampungan terpencil. Tidak ada masalah. Apakah ada cara untuk menambahkan sekelompok orang beriman dengan cepat?" "Cepat?" tanya Li Yahong ragu. "Pengikut Sekte Lingki sudah cukup banyak. Apakah ada sesuatu yang istimewa yang mereka butuhkan?" Wu Heng tidak menjelaskan kebenaran tentang nilai-nilai keimanan. Kalaupun ia menjelaskannya, akan sulit baginya untuk memahaminya sekarang. "Saya punya kegunaan sendiri. Apakah Anda punya saran?" Li Yahong terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan membicarakannya dengan Suster Zhao dan memberitahumu setelah aku punya rencana." "Baiklah, hubungi aku kapan saja jika kamu punya rencana." Setelah menutup telepon, Wu Heng mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di rumah, berteleportasi lagi, dan melanjutkan latihan. Pagi berikutnya, konvoi berhenti di luar dan beberapa sosok berjalan masuk dengan cepat. Wu Heng, orang dewasa, pemilik, Sanela, Viola, Bernie, dan Annette semuanya maju dan melemparkan diri ke pelukannya dengan senyum di wajah mereka. Meskipun Viola sedikit pendiam, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Wu Heng menepuk punggung mereka dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kita akan mulai berlatih bersama besok." Mereka yang berlatih teknik pemurnian tubuh akan pergi ke gunung berapi bersama Lilith, dan mereka yang berlatih sutra penciptaan akan tinggal di dekat perkemahan, terutama Sanara. Dia berhenti sejenak dengan sengaja, lalu mengulurkan tangan dan mencubit bokongnya dengan lembut. "Teruslah bekerja keras." Pipi Sanela sedikit memerah saat dia cemberut sebagai jawaban. "Aku tahu." Setelah membiarkan beberapa orang mengenal lingkungan di sini, mereka bubar dan pergi berlatih sendiri-sendiri. Saat senja tiba, lampu mulai menyala di kamp. Wu Heng menyelesaikan pelatihan sehari dan menggunakan teleportasi untuk kembali ke kamp. Saat ini, suasana di sini cukup ramai. Begitu aku memasuki aula, aku melihat Pilipa, Rebecca, Annette, dan peri kayu, Sylvain, duduk di kedua sisi meja panjang, menatap tajam papan catur berpendar di tengah meja. Mini, Viola dan yang lainnya sedang menonton dengan tenang. Wu Heng melangkah lebih dekat, pandangannya tertuju pada papan catur, dan matanya menyipit. Papan permainan Gigax barang tidak biasa. Ini adalah benda langka yang dimiliki pemimpin kurcaci sebelumnya. Kemudian, asosiasi memberikannya kepadaku sebagai hadiah atas jasa tingkat pertama. Wu Heng selalu menganggap benda ini aneh dan berbahaya. Jadi dia tidak pernah menggunakannya dan akhirnya memberikannya kepada Viola untuk diamankan. Bagaimanapun, efek papan catur masih signifikan. Papan catur dapat menarik semua pahlawan ke dalam permainan dan memaksa permainan untuk diselesaikan. Hal ini saja menjadikannya sebuah item kontrol tingkat tinggi. Tetapi saya tidak menyangka mereka benar-benar akan menggunakan benda ini sebagai mainan hiburan. Di kursi utama meja panjang itu, sesosok hantu laki-laki tembus pandang melayang, menjadi tuan rumah permainan. Wu Heng menatap hantu itu, tetapi pihak lain tidak bereaksi sama sekali.
Matanya selalu tertuju pada papan catur, seolah-olah itu hanya ilusi yang diciptakan oleh aturan. Tetapi Wu Heng ingat dengan jelas bahwa terakhir kali papan catur ini digunakan, tuan rumah hantu telah menggunakan aturan untuk memicu perselisihan, yang menyebabkan kematian pemimpin agama. Wu Heng selalu curiga bahwa dia mempunyai pemikiran yang independen. Mengapa kamu berpikir untuk memainkan ini? Wu Heng bertanya kepada Viola dengan suara rendah. Aku tidak ada kegiatan malam ini, dan Philippa ingin bermain. Jadi aku memberikannya padanya. Viola menjelaskan dengan lembut. Apakah kamu tidak takut bahaya? Tak jauh dari sana, Lilith, yang duduk di sofa, dengan lembut menggoyangkan gelas anggur di tangannya dan berkata dengan tenang, benda aneh ini tidak seaneh yang kau kira. Dulu, benda ini sering dijadikan mainan di tangan Bruno. Dengan kau dan aku di sini, bahkan jika terjadi kecelakaan, kita bisa mengatasinya. Implikasinya adalah bahwa meskipun seseorang meninggal, mereka memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Karena Lilith berkata demikian, Wu Heng tidak tahu harus berkata apa. Dia mengangguk sedikit dan berbalik melihat papan catur. Tuan rumah hantu itu berbicara perlahan saat ini, dengan nada panjang. Tim berdandan sebentar dan naik kereta menuju pesta dansa. Nasib mulai berubah. Pasti ada yang salah dengan Duke ini. Philippa merendahkan suaranya. Matanya berkilat penuh semangat. Kalau ada kesempatan, kita tusuk saja dia. Bagaimana mungkin game bisa sebebas ini? Kata Robe tanpa daya. Kau tidak bisa melakukan apapun yang kau mau. Sylvain, Philippa menoleh ke peri kayu. Kau punya atribut yang tinggi. Saat kau melihat kesempatan, serang. Sylvain mengangkat sudut bibirnya. Yah, menurutku dia juga bukan orang baik. Pembawa acara melanjutkan. Suaranya tenang namun bernada dingin. Anda tiba di ruang dansa. Ruang dansa itu berkilauan dengan emas dan giok. Lampu kristal menyala terang. Dan para tamu dengan gaun mewah, mengenakan topeng-topeng indah, menari waltz yang anggun dan tak berujung. Namun, tawa mereka hampa, dan mata mereka di balik topeng tampak tak bernyawa. Seperti kerangka tegak yang Anda kenal. Anda terhanyut oleh musik dan tanpa sadar menyatu dengan lantai dansa. Satu persatu, para pria mengajak Anda berdansa. Langkah mereka sempurna. Ujung jari mereka sedingin es. Pasti ada yang salah. Aku sudah membaca seluruh seri The Great Detective Stories dan aku familiar dengan alur ceritanya. Philippa terus menganalisisnya di setiap kesempatan. Di akhir lagu, sang adipati tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, mencoba untuk mengetahui tujuan kunjunganmu dan rahasia jauh di dalam hatimu. Petualang, kalian sedang dimata-matai oleh kebohongan. Pesona 44 poin. Terbebas dari kerusakan ini. Peri kayu yang elegan itu tidak hanya terhindar dari kerusakan, tetapi juga mengarang kebohongan untuk melakukan serangan balik, sehingga membingungkan sang Duke. Meskipun pengikut bodoh lainnya tidak menyadari situasi tersebut, mereka cukup beruntung untuk lolos dari bencana berkat rekan-rekan mereka. Untungnya, peri kayu memperoleh lencana ciuman hipokrit dari Duke, pesona +2. Catatan, setelah permainan berakhir, semua bonus atribut sementara menghilang. Setelah jeda sebentar, musik kembali dimulai. Takdir, bagaikan angin puyuh, berputar lagi. Para pengikut bodoh masih ingin menari, sementara para peri hutan mengenakan lambang mereka di hadapan mereka. Sang Duke berdiri di dekat jendela, mengagumi cahaya bulan palsu yang tak berubah. Ia berbalik, wajahnya halus dan tanpa ekspresi. Semua tamu di aula tiba-tiba berhenti. Mereka ternyata mayat-mayat berpakaian mewah. Anggota badan dan kepala mereka tergantung di tali sutra, menari seperti boneka. Dia merasakan ekspresi ngeri peri hutan dan permusuhan yang ditunjukkannya. Dia mengulurkan tangannya kepadamu. Dan semua tamu di ruang dansa menoleh kepadamu. Cahaya pucat berkilauan di rongga mata mereka yang kosong. Semua orang menyerangmu. Petualang, kalian sedang dikepung. Kekuatan 35 poin. Kekebalan terhadap kerusakan. Peri kayu yang suka berperang sekali lagi memimpin rekan satu timnya yang memberatkan untuk menerobos pengepungan. Kau ini beban. Philippa akhirnya tak dapat menahannya dan memalingkan kepalanya untuk mengumpat. Kau menulis plot itu hanya untuk memarahi kami, kan?
kata Catwoman Robey dengan tidak puas. Benar sekali. Kekuatanku seharusnya 35, kata Annette juga. Wu Heng berjalan mendekat dan duduk di sebelah Lilith. Apakah ada petunjuk tentang bola cahaya yang berhubungan dengan para dewa baru-baru ini? Tanya Lilith lembut. Tidak. Tidak ada tempat untuk memeriksa hal semacam ini. Wu Heng menyesap tehnya. Catatan sejarah duniamu seharusnya lebih lengkap daripada catatan sejarah kami. Renung Lilith. Seorang dewa yang mampu menyebabkan infeksi global seharusnya tidak sepenuhnya tidak terdokumentasi. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Ada banyak legenda. Tetapi dibandingkan dengan Dewi Nuwa, mereka yang menyebarkan virus wabah paling-paling hanyalah monster. Tak pantas disebut-sebut di depan umum. Ini terlalu lama, kata Lilith. Lalu bertanya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai level pahlawan? Waktunya hampir tiba. Kalau begitu, kita akan menjemput Neng Xiao Xiao bersama-sama. Wu Heng mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya dengan lembut. Lilith tersenyum dan menggenggam tangannya, sambil berkata dengan nada menghibur. Jangan khawatir, Xiao Xiao sangat pintar. Bahkan Tuhan pun sulit menemukannya jika dia ingin bersembunyi. Kecuali para dewa secara pribadi menangkapnya. Pahlawan biasa tidak akan dapat melacak keberadaan hantu level 20. Aku tahu. Wu Heng mengangguk. Ada foto ibunya. Aku ingin melihatnya. Tanya Lilith tiba-tiba. Perang telepon dulu terjadi. Wu Heng berpikir sejenak. Dan perang forum juga. Dia uskup agung dunia ini. Keduanya bersandar satu sama lain. Wu Heng mengeluarkan ponselnya dan mengusap layar untuk mencari foto Zhao Yanqiu. Tak jauh dari situ, permainan papan berlanjut. Ucapan tuan rumah hantu itu melambat dan menjadi lancar lagi. Kau membunuh adipati jahat dan menemukan kuncinya. Naik ke lantai atas dan ketuk pintu loteng dengan kunci. Di dalam ruangan, sebuah roda pemintal raksasa menenun benang. Anti sihir yang bercahaya. Benang yang mengalir di sepanjang lantai dan dinding adalah sumber benang yang mengendalikan boneka mayat. Roda pemintal telah mendeteksi mangsanya dan menyerang Anda. Kelincahan 31 poin. Kekebalan terhadap kerusakan. Saat pertarungan, pencuri kecil yang lincah itu mengambil sepotong api dari luar koridor dan melemparkannya dengan tepat ke roda pemintal. Api langsung melahap roda pemintal dan membakar rumah besar itu. Selamat telah menyelesaikan petualangan ini. Sudah berakhir. Sudah kubilang Duke bukan orang baik, kata Philippa penuh kemenangan. Menurutku karakter yang paling mesum adalah kepala pelayan tua yang muncul di bab pertama. Tubuh gandanya adalah manusia. Dan untuk meniru vampir, dia bersikeras meminum darah manusia, kata Annette sambil tersenyum. Mereka semua cukup mesum, pokoknya. Kita menang. Jadi solusinya lumayan, kata Wei Jingling. Philippa berkata, lain kali jangan membuat perbedaan level terlalu besar. Atribut Sylvain terlalu tinggi. Adalah baik untuk memiliki atribut yang tinggi untuk dipertaruhkan, sehingga dapat menghindari bahaya yang nyata. Sementara beberapa orang tertawa dan berdiskusi, suara pembawa acara hantu itu tidak berhenti. Setelah kebakaran, kalian, para primordial, mencari barang-barang di reruntuhan. Kalian menemukan selembar perkamen yang tidak terbakar api, dengan sebaris kata-kata kecil tertulis di atasnya. Intelijen 37 dapat dibobol. Peri hutan yang pandai itu mengerti kata-kata yang bengkok di atas dan membacanya dengan suara keras dan pelan. Ku dengar kau sedang menyelidiki legenda wabah yang merupakan dewa. Dia bersedia mendatangkan bencana yang menghancurkan dunia. Kalau kau bersedia membayar, aku bisa memberimu beberapa informasi rahasia. Bagaimana Anda akan memilih? Setelah kata-kata itu diucapkan, mereka berempat melanjutkan tindakan mereka dan saling memandang. Apa maksudmu? Philippa tampak bingung. Apa hubunganmu masih belum selesai? Dan tidak jauh, Wu Heng dan Lilith mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan menatap papan catur dengan tajam. Bisikan terakhir tidak terdengar seperti dialog dalam permainan. Seolah-olah itu diucapkan khusus untuk mereka. Bab 1102. Umpan racun iman. Saat senja tiba, lampu di aula tetap terang. Philippa dan yang lainnya masih berdiskusi dengan sengit apakah perkamen yang tiba-tiba muncul dalam permainan itu merupakan rencana tersembunyi atau mereka telah melewatkan beberapa petunjuk. Wu Heng dan Lilith saling menatap dalam diam. Alis mereka berkerut.
Keduanya baru saja berbicara tentang virus global dan para dewa. Dan hantu di papan catur tiba-tiba mengatakan ini, membuat orang merasa seperti dia berbicara sendiri. Dia bisa mendengar kita bicara. Ada nada tidak percaya dalam suara Lilith. Ketika benda aneh ini berada di tangan pahlawan kurcaci, benda itu tidak pernah menunjukkan sesuatu yang istimewa. Namun, ketika menyangkut Wu Heng, selalu ada sesuatu yang berbeda. Sayangnya begitu, aku sudah lama merasa hal ini tidak sederhana, kata Wu Heng dengan suara berat. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wu Heng melangkah ke arah hantu yang hendak menghilang, menatapnya, dan berkata, kau bicara padaku. Ketulusan, macam apa yang kau butuhkan? Katakan saja langsung. Hantu itu tidak menanggapi dan menghilang seperti asap. Yang lainnya semua memiliki beberapa keraguan di mata mereka. Dan Wu Heng mengulangi tebakannya dengan Lilith. Philippa menggebrak meja. Sudah kubilang itu disengaja. Aku merasa ada yang salah waktu mereka menyebut kita beban. Jika hantu ini benar-benar mempunyai kesadaran independen, atau jika benda aneh itu sendiri mempunyai semacam pemikiran, maka semuanya masuk akal. Viola berbisik. Apa sebenarnya arti ketulusan yang dituntutnya? Lilith menganalisis dan berkata, pasti itu yang dibutuhkan. Sanara tampak cemas. Tapi berapa harga barang langka? Barang di sini tidak sekaya dulu di Pulau Harta Karun. Kalaupun kita ingin membeli sesuatu, tidak ada tempat untuk membelinya. Jika Anda berada di dunia lain, Anda dapat bertanya-tanya atau menghabiskan uang untuk membeli beberapa barang. Dengan sumber daya keuangan Treasure Island, ia dapat membeli segala macam barang aneh dan tidak biasa. Namun dalam lingkungan saat ini, bahkan jika Anda tahu barang langka apa yang dibutuhkan, tidak ada tempat untuk mendapatkannya, kecuali Anda hanya membutuhkan beberapa barang biasa dan umum. Tetapi bagaimana mungkin benda asing membutuhkan benda biasa? Pelayan membawakan teh dan makanan ringan, dan para pahlawan duduk bersama untuk membahas masalah tersebut, dan terjadi keheningan selama beberapa saat. Tiba-tiba, secercah cahaya melintas di mata Wu Heng. Aku tidak yakin apa yang dibutuhkan benda aneh itu, tapi aku tahu persis apa yang dibutuhkan hantu itu. 9. Yang lainnya melihat, Wu Heng melanjutkan. Hantu tidak tertarik pada hal-hal eksternal. Mereka seringkali perlu memperbaiki diri. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan melahap hantu lain. Semua orang tiba-tiba terbangun. Apakah kamu masih punya hantu? Tanya Lilith. Sudahlah. Wu Heng menggelengkan kepala dan melanjutkan. Tapi aku tahu di mana aku bisa menemukannya. Aku akan keluar besok dan kita bisa main game bersama malam ini untuk melihat apakah itu berhasil. Tidak apa-apa, jangan terlalu berharap. Belum tentu hasilnya akan sama seperti yang kita bayangkan. Lilith berbicara dengan tenang agar tidak kecewa jika hasil akhirnya tidak sesuai dugaannya. Wu Heng tersenyum. Coba saja, tidak akan terlalu merugikan kita. Beberapa di antara mereka mengobrol hingga larut malam. Mereka kemudian kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Wu Heng ada di kamar tidurnya. Saya masih memikirkan papan catur aneh ini. Pahlawan kurcaci menyerahkan benda langka ini kepada asosiasi. Dan asosiasi memberikannya kepadanya sebagai hadiah jasa tingkat pertama. Setelah pemimpin kurcaci itu kembali, dia pasti menemukan cara untuk memverifikasi objek aneh ini. Dan baru menyerahkannya setelah menemukan bahwa memang ada masalah. Sayang sekali aku tidak bisa kembali sekarang. Kalau tidak aku bisa bertanya pada pemimpin kurcaci itu. Apakah benda ini hidup? Namun, meskipun hidup, dapat dilihat bahwa ia dibatasi oleh aturan benda-benda asing dan hanya dapat menyampaikan informasi melalui peluang permainan. Memiliki aturan juga merupakan hal yang baik. Cobalah. Itu bukan masalah besar. Ledakan gelombang. Tepat saat aku tengah memikirkan hal itu, terdengar ketukan di pintu. Datang. Pintu terbuka dan Viola masuk. Rambut coklatnya yang panjang tergerai sedikit, dan ia mengenakan rok panjang polos. Ia tampak agak malu di bawah cahaya. Tuan, Vio menundukkan kepala dan ragu sejenak. Lalu akhirnya berkata pelan, saya sudah membicarakan hal ini dengan Lady Sanela. Beliau meminta saya untuk menemani Anda malam ini. Ekspresinya saat ini lebih seperti seorang wanita kecil yang pemalu.
Dan itu bukanlah penyihir aliran sesat yang pernah saya lihat sebelumnya. Di rumah kepala pulau, dialah satu-satunya yang belum melangkah mendekati Wu Heng. Sanara juga mengatakan bahwa dirinya berkembang terlalu cepat dan tertarik serta bersedia mencoba hal-hal baru dari semua ras. Mereka takut akan adanya masalah dengan orientasi seksual mereka dan percaya bahwa jika mereka memiliki lebih banyak orang di sekitar mereka dan mengisi waktu mereka, mereka tidak akan mencoba orientasi lain. Tatapan Wu Heng tertuju padanya sejenak, lalu dia tersenyum kecil dan memberi isyarat, "Ayo." Viola berjalan perlahan ke arahnya, dan Wu Heng dengan lembut mengangkat ujung roknya. Ia dengan patuh mengangkat tangannya dan membiarkan rok panjangnya jatuh ke tanah. Cahaya menerangi sosok rampingnya. Wu Heng membelai kulit mulusnya dengan ujung jarinya, mengaguminya sejenak, lalu menepuk pinggangnya dan mengisyaratkannya untuk berpegangan pada tepi tempat tidur. Viola membungkuk untuk menopang dirinya sendiri, dan Wu Heng memegang erat pinggangnya dari belakang. Keesokan harinya, Wu Heng mengendarai sepeda motornya dan melaju kencang sepanjang jalan. Deru sepeda motor memecah kesunyian kota yang hancur. Setelah melewati beberapa jalan dan gang yang sepi, raungan zombie terdengar di kejauhan, dan sekelompok besar orang tertarik oleh suara mesin dan bergegas masuk seperti air pasang. Wu Heng menopang sepeda motor itu dengan satu kaki, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya di udara mengembun dalam sekejap, dan saat dia mengarahkan jarinya ke depan, tetesan air itu tiba-tiba menyembur keluar. Desir-desir gelombang. Tetesan air merembes ke dalam rumah-rumah bagai hujan deras. Para zombie di barisan depan tumbang berkelompok, sementara mereka yang di belakang terus maju tanpa rasa takut. Asap dan debu memenuhi udara, menutupi jalan panjang itu. Saat air pasang, Anda juga dapat melihat beberapa individu yang tinggi dan cacat mencoba menerobos. Tetapi mereka tetap tercabik-cabik oleh benang-benang tajam yang dibentuk oleh air. Setelah beberapa kali pencucian, seluruh jalan tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya menyisakan bau busuk mayat dan suara samar bangunan runtuh. Battlefield of the Dead dirilis, dan lingkaran cahaya putih keabu-abuan menyebar. Mayat-mayat di seluruh jalan merangkak naik dan berubah menjadi kerangka putih, menunggu perintah. Bersihkan jalan dan jaga agar tetap bersih. Wu Heng segera mengambil tindakan diam dan berjalan ke supermarket besar di sampingnya. Bau busuk memenuhi udara di dalam. Rak-rak runtuh, dan lantai berantakan. Wu Heng perlahan melangkah ke lantai 2, dan sesosok hantu tak berwajah menjerit keluar dari bayangan dan menerkamnya. "Aku mencarimu." Wu Heng terkekeh dan menjentikkan jarinya. Kandang tulang ditarik ke atas dengan suara keras, menjebak hantu di dalamnya. Tidak peduli seberapa keras dia meraung dan menerjang, dia tidak dapat keluar dari kurungan. Wu Heng mengeluarkan panci jiwa iblis dari cincin luar angkasanya, membuka mulut panci, dan menggunakan kekuatan mayat hidup untuk menarik hantu itu masuk. Dia melambaikan tangannya untuk membubarkan kandang tulang dan melangkah keluar dari supermarket. Kemudian, ia menelepon pangkalan dan meminta mereka datang untuk membersihkan persediaan. Ia lalu naik sepeda motor, memimpin pasukan, dan pergi. Kembali di pangkalan di kaki gunung berapi, orang-orang lainnya sedang berlatih. Wu Heng juga terus berlatih sutra penciptaan, dan berusaha sekuat tenaga untuk menebus waktu yang terbuang sia-sia di siang hari. Baru pada saat senja dia kembali ke kediamannya. Setelah makan malam, kami berkumpul di ruang tamu. Meja kayu panjang dipindahkan ke tengah dan permainan papan disiapkan. Lilith bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu berhasil menangkap hantu yang kamu sebutkan?" Wu Heng dengan santai mengeluarkan pot jiwa iblis dan berkata, "Ini dia. Aku penasaran apakah ini sama seperti yang kita duga. Ayo kita coba. Lagi pula, tidak ada ruginya," kata Lilith. Wu Heng mengangguk. Philippa menyerahkan apel beserta isinya kepada burung beo di bahunya dan berkata, "Ayo kita berempat." Mungkin ini rencana tersembunyi dari sebelumnya. Lilith menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa plot, level karakter sangat penting. Jika benar-benar berhubungan dengan dewa, plotnya mungkin cukup sulit. Jangan sampai atributmu tidak memenuhi persyaratan dan berhenti di tengah jalan, karena kerugiannya akan sangat besar. "Biarkan pahlawan naik," kata Wu Heng. Lilith mengangguk. "Ngomong-ngomong, kalau kalian cuma lihat dari dekat, kalian bisa tahu alur ceritanya." Viola,
Eluria, dan Sylvain. Kami berempat akan main bareng. Kalian gak harus ikut. Kalau ada kejadian tak terduga di alur cerita, kalian bisa menghidupkan kami kembali. Hal ini karena kita takut terjadi sesuatu yang tidak diharapkan di dalam. Jika orang yang memainkan permainan tersebut meninggal pada saat itu, Wu Heng juga dapat menggunakan teknik kebangkitan untuk menyelamatkan orang tersebut. Baiklah, Wu Heng melanjutkan. Bagaimana kita memberinya hantu di dalam pot jiwa iblis? Kalau sudah waktunya, taruh saja di meja dan lihat apakah bisa menyerapnya sendiri. Nada bicara Lilith juga agak ragu. Setelah semuanya beres, beberapa orang mulai duduk mengelilingi meja kayu. Viola mengeluarkan papan catur, papan permainan Gigax barang tidak biasa. Efek, memaksa 25 orang untuk berpartisipasi dalam permainan. Efek samping, menanggung konsekuensi permainan. Dalam permainan ini, ada 2 hingga 5 orang, dan 4 sebenarnya tidak masalah. Ayo mulai, kata Lilith. Viola melemparkan dadu secara langsung, dan dadu tersebut berputar dengan suara gemerincing. Sebuah hantu tembus pandang melayang keluar dan berkata tanpa ekspresi, "Mohon konfirmasi jumlah pemain." Viola melirik ke 4 orang itu, dan hantu itu langsung menjawab, 4. Lilith berkata, "Sesuai permintaanmu kemarin, aku sudah menyiapkan hadiah yang tulus untukmu. Apakah kamu menyukainya?" Sambil berbicara, Wu Heng membuka panci jiwa iblis. Lalu sesosok hantu ganas terbang keluar sambil meraung. Tepat saat ia hendak menyerang orang-orang lain yang hadir, ia terjepit di kursi kelima pada detik berikutnya dan menjadi karakter dalam permainan. Sang pembawa jiwa memandang ke-4 orang dan 1 jiwa itu dan berkata, "Selamat datang di papan catur takdir, umpan racun iman." Permainan dimulai, dan roda takdir mulai berputar. Begitu kata-kata itu terucap, dadu di meja mulai bergulir. Setelah 2 atau 3 detik, gerakan berhenti dan titik berhenti pada 3. Pada papan catur, 5 figur kecil yang mirip dengan 4 orang dan 1 jiwa berjalan lurus ke depan 3 kotak. Di depan terbentang hutan lebat dan gelap. Udaranya sekental sirup. Pepohonannya bengkok dan aneh. Cabang dan daunnya berwarna ungu kehitaman pucat. Tanahnya tertutup tikar jamur yang licin, menimbulkan suara teredam saat sepatu bot para petualang menginjaknya. Tiba-tiba, raungan mayat hidup dengan kecerdasan rendah membangunkan seluruh hutan, dan cabang-cabang gelap menjulur seperti lengan aneh. Robey tertawa dan berkata, "Lihat, ejekan hantu telah dimulai. Para petualang, kalian sedang diserang oleh iblis pohon busuk. Kekuatan 31, kekebalan terhadap kerusakan." Di papan catur, patung-patung mini beberapa orang terlibat dalam pertempuran dengan pohon-pohon aneh yang muncul. Kali ini lebih aneh lagi. Ia bertabrakan dengan batang pohon. Kata Philippa, "Dari pendahuluannya, aku tahu kalau hutan lebat ini tidak biasa dan aneh." Kata Minnie, "Sangat mungkin itu ada hubungannya dengan Dewa Wabah." Sementara mereka berbicara, pertarungan di papan catur telah berakhir. Puff, hantu itu berjuang keras, tetapi terjebak di kursi oleh aturan permainan. Tiba-tiba ia hancur dan berubah menjadi gumpalan asap, yang menyatu dengan tubuh inang jiwa. Orang-orang yang tengah mengobrol di luar tiba-tiba menjadi sunyi. Dia menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Hantu ini tiba-tiba hancur. Dengan kata lain, hantu itu tidak memenuhi persyaratan kekuatan dan langsung dibunuh oleh aturan permainan. Setelah dibunuh, jiwanya seolah diserap oleh inang di depannya. "Tidak apa-apa kalau kita tidak mencapai atribut yang dibutuhkan kemarin," pinta Annette. Philippa mengusap dagunya, tampak seperti sedang berpikir. Lalu berkata, "Kemarin, waktu kita main, endingnya beda. Selalu dibilang peri kayu dan bebannya selamat secara kebetulan, yang berarti kita baik-baik saja. Nah, yang ini langsung terbunuh. Hidup atau matinya hanya masalah sepatah kata saja," kata Robert. "Untungnya, kalian berempat berhasil lolos dari wilayah Dryad, tetapi salah satu rekan kalian telah hilang selamanya. Ia telah menjadi makanan di hutan. Kecerdasanmu -2, kamu mengambil pohon iblis anggur. Pesona +2. Bonus atribut hanya tersedia dalam permainan." Setelah istirahat sejenak, tim tersebut didorong oleh Kapten Vampir memulai perjalanan mereka lagi, dan nasib mulai berubah. Astaga,
Rekan satu tim mati, dan kecerdasan mereka berkurang. Itu tidak ilmiah. Lilith bisa terbang, dan Viola bisa berubah menjadi asap. Bagaimana mungkin iblis pohon kecil ini menjebak mereka? Dalam permainan, ini dia. Bola berputar dan berhenti di 3 titik. Keempat pria kecil pada papan catur bergerak maju 3 petak. Saat Anda berjalan melewati hutan yang rusak, Anda akan bertemu dengan beberapa penduduk desa dengan pakaian aneh yang sedang mengisi lubang. Ketika Anda mendekat untuk menanyakan arah, penduduk desa panik dan berhamburan. Lari saat melihat kami. Karakter kami bukan orang biasa. Saudari peri kayu. Sylvain tiba-tiba mengangkat kepalanya. Viola berkata, metode naratif ini agak aneh. Mungkin mereka sedang melakukan sesuatu yang buruk dan kami memergoki mereka. Minnie, yang berdiri di belakang, berkata, timmu baru saja punya hantu sebagai rekan satu tim. Wajar kalau karakter itu bukan orang biasa. Sylvain mengangguk. Ya, itu masuk akal. Persepsi 30. Menemukan petunjuk. Para petualang yang diberkati para dewa. Kalian semua telah menyadari perbedaan di bawah kaki kalian. Anda menggali tanah yang baru ditimbun dan menyelamatkan seorang anak laki-laki yang sekarat. Konstitusi 23. Kebal terhadap kerusakan penyakit. Semua anggota lulus. Anak ini tidak biasa. Dia tidak mengucapkan terima kasih. Malah berbalik dan lari. Konstitusi -3. Peningkatan ketahanan terhadap penyakit. Kau abaikan anak liar yang tak berpendidikan itu dan memulai perjalananmu lagi. Dadu mulai bergulir lagi. Dadu melempar angka 1. Boneka bergerak maju 1 kotak. Anda melihat sebuah desa. Tanda miring di pintu masuk desa bertuliskan, Desa Nafas Hijau. Nama yang melambangkan vitalitas, tetapi berlatar belakang keheningan. Udara dipenuhi bau rempah-rempah dan terbakar. Desa itu sangat sunyi. Dengan sepasang mata cerah mengintip dari celah-celah jendela, sudut-sudut dinding, dan bayangan. Tiba-tiba, penduduk desa muncul sambil membawa garpu rumput dan tongkat, mengepung Anda. Beberapa orang yang baru saja melarikan diri ada di antara mereka. Seorang lelaki tua maju dan bertanya dengan suara serak, apakah terjadi sesuatu ketika Anda tiba? Ia lalu menunjuk ke arah anak yang baru saja diselamatkannya. Pesona 35. Dapat melihat melalui jebakan verbal. Anda dengan tegas menyangkalnya dan tidak ingin menimbulkan masalah. Dan memang ada cukup banyak penduduk desa. Patua itu mengangguk dan mengantarmu masuk ke desa. Ia menjelaskan bahwa akhir-akhir ini banyak penyakit di desa. Jadi sebaiknya kau menginap semalam saja lalu segera pergi. Kau menginap semalam dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Nasib telah berubah lagi. Dadu dibalik lagi dan muncul angka 6. Boneka itu berlari 6 kotak dengan cepat. Anda berdiri di alun-alun kota yang besar. Ramai, namun juga bobrok. Wabah mengerikan melanda kerajaan dan kota. Mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Dan duka menyelimuti seluruh negeri. Doa para pendeta tak ada gunanya. Pengobatan herbal juga sia-sia. Hanya orang-orang yang percaya kepada Amos, dewa wabah, yang dapat secara ajaib meredakan wabah dan memungkinkan orang sakit bernapas. Ini bukanlah penyembuhan, melainkan wabah yang dengan patut tunduk dan diserap olehnya. Ketakutan awal masyarakat berubah menjadi ketidakpercayaan dan akhirnya menjadi penyembahan fanatik. Para petualang, gelombang keyakinan yang kuat sedang melanda kalian, memaksa kalian, seperti orang-orang di sekitar kalian, untuk berlutut di hadapan pemuda yang menyerap wabah dan membawa keselamatan. Kecerdasan 40 poin. Lemparan penyelamatan berhasil. Engkau berjuang melawan tekanan mental ini dan tidak berlutut. Tetapi engkau jelas merasakan suatu kesadaran yang besar, menakutkan, dan terdistorsi yang berlabuh dalam iman umat. Amos melihatmu. Dia meminta orang-orang beriman untuk memberi jalan dan membiarkanmu pergi. Bayangan yang terdistorsi. Perpaduan antara penyakit dan cahaya doa. Muncul dari langit. Tubuh pemuda itu mulai berubah. Tak lagi memiliki tubuh. Melainkan lebih seperti wujud yang tak terlukiskan. Orang-orang beriman di bawah ini dengan fanatik berteriak memanggil para dewa. Kamu melarikan diri dari sini. Dan ketika cahaya Tuhan tak lagi dapat menjangkau kamu, kamu menemukan bahwa semua orang memegang perkamen menguning dengan gulungan kekebalan +4. Permainan berakhir. Bab 1103. Era perubahan karir universal.
Pemuda yang akhirnya menjadi dewa itu pastilah anak yang kau selamatkan sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkanmu pergi pada akhirnya, kata Catwoman Robert dengan keras. Kemudian, ia melanjutkan spekulasinya. Ketika ia masih kecil, ia mampu melepaskan wabah. Penduduk desa menguburnya sebelumnya karena ia telah menginfeksi seluruh desa dengan wabah tersebut. Philippa menarik napas dan berkata, dengan kata lain, bencana yang terjadi selanjutnya adalah karena kamu menyelamatkan anak ini. Jika kamu tidak menyelamatkannya, wabah itu juga tidak akan menyebar ke seluruh dunia dan menewaskan begitu banyak orang. Semua orang yang terlibat dalam memilah plot adalah satu. Dengan kata lain, apa yang awalnya dianggap sebagai hal baik ternyata menjadi penyebab kematian banyak orang. Niat baik bisa berujung buruk. Sungguh ironi takdir. Wu Heng mendengarkan percakapan antara keduanya dan mengalihkan perhatiannya kembali ke papan catur. Kesepakatan antara saya dan papan catur telah tercapai. Papan catur menyediakan informasi tentang Dewa Wabah dalam bentuk cerita, dan Wu Heng juga menyediakan hantu untuk diserapnya. Lilith, Viola dan para saudari peri kayu semuanya menatap Wu Heng pada saat yang sama, dengan tatapan bertanya. Wu Heng merenung sejenak, lalu menatap hantu yang sosoknya perlahan-lahan menjadi ilusi, dan berkata, aku sangat puas dengan alur cerita kali ini. Lain kali, aku akan lebih tulus, berharap mendapatkan lebih banyak alur cerita yang melibatkan dewa. Hantu itu tidak menjawab, dan perlahan menghilang di udara, dan cahaya redup di papan catur juga meredup sepenuhnya. Kemudian papan catur disingkirkan oleh Viola, meja panjang dibawa pergi, dan para pelayan membawakan teh. Wu Heng dan yang lainnya duduk di ruang tamu dan terus membicarakan masalah ini. Lilith bertanya, apakah menurutmu plot ini membantumu? Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Itu membantu. Jika alur cerita dalam permainan itu benar, itu membuktikan bahwa orang biasa punya kesempatan untuk menjadi dewa. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, tidakkah kau merasa bahwa wabah yang disebutkan dalam cerita itu, ketika melanda berbagai negara, sangat mirip dengan situasi saat ini di duniaku? Terutama kalimat, rumah-rumah bertumpuk seperti gunung, dan kesedihan ada di mana-mana, yang persis seperti gambaran sebenarnya dari dunia ini. Tatapan semua orang tajam. Memang, jalan Dewa Wabah menuju keilahian cukup mirip dengan situasi Wu Heng saat ini. Namun, virus zombie tidak dilepaskan oleh Wu Heng, melainkan ia menjadi pemimpin di hati umat manusia sebagai penyelamat. Peri hutan Sylvain berkata, mungkinkah cerita itu dibuat oleh hantu itu, berdasarkan dunia ini? Mungkin saja, tapi tidak ada cara untuk memverifikasinya, kata Wu Heng tanpa daya. Meskipun keaslian informasi ini tidak dapat diverifikasi, dalam situasi saat ini, saya tidak memiliki cara yang lebih baik untuk memperoleh informasi dari para dewa. Lilith merenung sejenak, lalu melanjutkan. Dilihat dari alur ceritanya, pihak lain belum terlalu tua ketika menjadi dewa. Dia masih terlihat seperti pemuda. Setelah menjadi pahlawan, dia mendapatkan pengikut fanatik dan menjadi pahlawan tingkat dewa. Kemungkinan besar dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi dewa. Ya, aku juga berpikir begitu. Wu Heng mengangguk. Keduanya menganalisis dengan tenang. Sementara mata Viola dan para peri kayu di sisi berlawanan berbinar-binar. Seolah-olah mereka telah melihat sekilas rahasia yang sebelumnya sulit dijangkau. Kedengarannya langkah selanjutnya adalah menjadi dewa. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Lilith. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu berkata, selanjutnya, aku perlu bertanya kepada Kipan bagaimana cara membunuh dewa lain, atau bagaimana cara meningkatkan kemampuan tempur dewa tersebut. Apakah kamu masih punya hantu? Tanya Lilith. Saat ini tidak ada, tapi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Wu Heng melanjutkan minum tehnya, lalu berkata, apakah menurutmu papan catur hantu ini, yang menyiratkan penyerap hantu, punya tujuan lain? Itu pasti bermanfaat baginya. Dan harus sesuai aturan. Kalau tidak, dia tidak akan mau hantu itu menyerapnya begitu banyak. Analisis Lilith. Jangan terlalu banyak memberinya makan. Nanti kita kena masalah lagi, kata Philippa sambil mencondongkan badan ke samping dan berkata dengan santai. Seharusnya itu tidak mungkin.
Perbaikan hantu tidak bisa dicapai hanya dengan satu atau dua orang. Dan bahkan jika ada konspirasi, kita punya kemampuan untuk mengatasinya, kata Lilith. Wu Heng mengangguk. Apa yang dikatakan Lilith masuk akal. Beberapa orang berdiskusi sebentar. Para wanita berkumpul lagi dan berbicara dengan suara pelan tentang apa yang baru saja terjadi. Bahkan saat senja mulai turun, ruang tamu tetap terang benderang. Wu Heng duduk sendirian di satu sisi, merenung sejenak, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Li Yahong. Setelah beberapa kali bunyi bip, telepon diangkat, dan terdengar suara yang familiar dari ujung sana. Halo gelombang. Apa kau merindukanku? Terdengar samar-samar suara piring dan sumpit yang saling beradu, dan suara orang-orang mengunyah. Sepertinya dia sedang makan siang. Berdasarkan perbedaan waktu, seharusnya sekarang sudah tengah hari di kota Xinfu. Aku sudah memikirkannya, jawab Wu Heng dengan suara rendah. Bagaimana menurutmu? Tanya Li Yahong dengan nada bercanda, seolah-olah orang dapat melihatnya mengangkat alis dan tertawa. Wu Heng terbatuk pelan dan dengan tenang memperingatkan yang lain di aula. Ada orang di sekitar sini, jangan ribut. Li Yahong segera berhenti menggoda dan mengubah suaranya menjadi suara yang kompeten. Apa instruksinya? Ketua. Rupanya, dia mengira bahwa seseorang yang disebutkan Wu Heng merujuk pada personel lain di pangkalan itu. Wu Heng tidak menjelaskan banyak hal dan bertanya langsung. Bagaimana perkembangan diskusi mengenai masalah yang saya sebutkan terakhir kali tentang peningkatan jumlah pengikut sekte Lingqi? Nada bicara Li Yahong berubah serius. Kita sudah membahas ini sebelumnya. Jika kita ingin cepat menarik orang-orang non-Kristen untuk bergabung dengan gereja, cara paling efektif adalah memberi mereka manfaat nyata. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, membagikan bantuan saja hanyalah formalitas yang dangkal. Yang lebih penting adalah meyakinkan mereka untuk bergabung dengan gereja. Akan ada masa depan yang lebih baik. Sambil mendesah, Suster Zhao dan saya saat ini sedang mempertimbangkan untuk memberikan bantuan kepada para umat beriman yang taat di gereja untuk membangkitkan kemampuan khusus mereka. Kemampuan khusus masih sangat menarik bagi para penyintas. Wu Heng memikirkannya, tetapi tidak menemukan solusi yang tepat. Mari kita perbaiki ke arah ini dulu. Baiklah, Li Yahong setuju. Wu Heng terus bertanya, apakah sekarang masih ada hantu dan sejenisnya di mana-mana? Ya, kami sudah melaporkannya terus-menerus. Daerah-daerah angker itu sudah ditetapkan sebagai zona karantina. Dengan jumlah penyintas saat ini, tidak perlu lagi berhadapan langsung dengan tempat-tempat itu. Silakan kirimi saya salinan lokasi dan informasi terperinci. Saya akan mengirimkannya nanti. Tak lama setelah panggilan berakhir, layar ponsel menyala dan Li Yahong telah mengirimkan koordinat aktivitas hantu di berbagai negara. Wu Heng melihatnya sekilas lalu menyimpan teleponnya sementara. Di sampingnya, Lilith bersandar di sofa, menyilangkan kaki panjangnya, dan bertanya dengan malas, ada apa? Wu Heng secara alami meletakkan tangannya di pahanya. Ujung jarinya tanpa sadar membelai tekstur kain. Dan menjawab, ini masih tentang orang-orang yang beriman. Aku ingin memperluas skala sesegera mungkin, agar aku bisa menembus tahap ini dan kembali menjemput Xiao Xiao dan yang lainnya. Lilith mengangkat alisnya sedikit. Kesulitan apa yang kamu alami? Ceritakan padaku. Wu Heng menceritakan secara singkat diskusi tadi. Setelah mendengarkan ini, Lilith berkata dengan tenang, apa susahnya? Kau sudah mempublikasikan masalah gulungan profesional, menjanjikan bahwa orang-orang beriman yang teguh berhak mempraktikkannya. Bukankah itu jauh lebih bisa diandalkan daripada kekuatan supernaturalmu? Matanya yang indah berbinar, dan ia mencengkeram erat kakinya di tangan pria yang gelisah itu. Lalu melanjutkan, dilihat dari tanggapan di forum, orang-orang di duniamu juga memiliki hasrat yang kuat untuk berkultivasi dan kekuasaan. Metode ini pasti akan berhasil. Mata Wu Heng berbinar. Ini memang sebuah terobosan. Gulungan profesional tidak dipromosikan dalam skala besar sebelumnya. Sebagian karena senjata modern lebih praktis di masa kiamat. Kedua, level saya saat itu sedang rendah. Dan saya takut rahasia gulungan profesional itu akan bocor dan berdampak pada saya. Namun situasi saat ini pada dasarnya telah stabil. Beberapa hari yang lalu, video para saudari peri kayu yang membunuh Raja Mayat sempat heboh.
Sekarang, melemparkannya ke sistem profesional sebagai umpan seharusnya memberikan efek yang bagus. Dulu baik-baik saja, tapi sekarang tidak ada gulungan profesional, kata Wu Heng. Kau tidak bisa mengharapkan semua orang beriman untuk belajar. Bagaimana mungkin kita bisa mengurus begitu banyak orang? Lilith mengeluarkan beberapa gulungan untuk berbagai profesi dari cincin luar angkasanya. Aku punya beberapa di sini. Berikan dulu kepada beberapa orang. Sisanya akan melalui seleksi atau uji iman. Saat kita kembali, kita akan mendapatkan gulungan profesionalnya. Kau masih yang terbaik. Wu Heng mengulurkan tangannya, mengambil gulungan itu, dan memasukkannya ke dalam cincin. Tunggu sampai hari gelap. Semua orang kembali ke kamar masing-masing. Wu Heng tidak kembali beristirahat. Ia melepaskan teknik teleportasi dan pergi ke tempat latihan untuk melanjutkan latihan tahap keempat, Sutra Penciptaan. Keesokan harinya, Bandara Korea Selatan. Pesawat mendarat dengan mulus di landasan pacu dan tangga pendaratan perlahan-lahan merapat. Wu Heng adalah yang pertama turun dari pesawat, diikuti oleh dua saudari peri kayu di sebelah kiri dan kanannya. Mereka berdua mengenakan baju zirah kulit peri, dengan senjata tergantung di pinggang mereka. Mata hijau zamrud mereka setajam es saat mereka mengamati sekeliling. Banyak orang sudah berkumpul di pintu keluar bandara. Ketika melihat ketiganya dari kejauhan, banyak yang mulai memotret. Qi Hancai dan beberapa bawahannya bergegas menghampiri dan berkata cepat, tempat konferensi pers sudah siap. Mau istirahat dulu atau langsung ke sana? Ayo kita mulai. Wu Heng berkata dengan tenang. Baiklah, silakan lewat sini. Qi Hancai minggir untuk memimpin jalan, lalu menambahkan dengan suara pelan. Aku sudah memanggil penata rias, dan kita perlu berganti pakaian yang lebih cocok untuk acara ini. Apakah kamu masih perlu memakai riasan? Wu Heng tercengang. Lagi pula, ini siaran langsung untuk semua orang. Jadi penampilan sangat penting. Pernahkah Anda melihat orang penting muncul di kamera tanpa dandanan yang rapi? Qi Hancai tersenyum, tetapi nadanya tegas. Wu Heng tidak berkata apa-apa lagi dan mengangguk setuju. Tak lama kemudian, ia melangkah ke ruang ganti yang terang, menyegarkan diri sebentar, berganti ke jubah gelap yang disulam dengan benang perak, lalu berjalan ke studio dan duduk di depan kamera. Layar prompt besar menyala, lampu merah berkedip, dan perekaman dimulai. Wu Heng menatap kamera, tersenyum lembut, dan berbicara perlahan. Saudara-saudara seimanku, saudara-saudara sebangsaku, saat saya berdiri di sini hari ini, saya melihat hutan baja yang dulu subur telah menjadi puing-puing. Tanah subur yang dulunya memelihara kehidupan kini tertutup bekas hangus. Zombie-zombie cacat berkeliaran di alam liar, dan masa depan mungkin menyimpan lebih banyak bahaya yang tak terduga. Petik 2. Untuk bertahan hidup, kita butuh kekuatan untuk melewati situasi putus asa. Untuk tetap hidup, kita butuh tubuh yang mampu menahan bencana. Hari ini, atas nama pemimpin Sekte Lingqi, saya umumkan kepada dunia bahwa kita telah menguasai teknologi kuno yang mampu menciptakan gulungan profesional yang memungkinkan orang biasa memperoleh kekuatan luar biasa. Itu akan memberimu fisik yang lebih kuat, yang memungkinkanmu menghancurkan baju zirah binatang buas dengan pukulan dan memotong duri dengan pedang. Itu juga akan membuatmu secepat angin, memberimu kecepatan yang melampaui manusia biasa. Sekalipun kamu tidak punya apa-apa, gulungan itu akan membuka jalan yang unik untukmu, memungkinkanmu menemukan tempatmu di akhir zaman dan memiliki milikmu sendiri. Saya bisa bertahan hidup. Siapapun yang sungguh-sungguh bergabung dengan agama Lingqi saya akan berkesempatan menerima anugerah ini. Pada saat ini, antarmuka siaran langsung forum telah dibanjiri dengan rentetan besar. Astaga, apakah era transfer pekerjaan universal benar-benar telah tiba? Apakah novel daring bisa menjadi kenyataan? Para saudari elf itu pasti pengguna gulungan. Terkonfirmasi, orang percaya bisa menerimanya. Apakah sudah terlambat bagi saya untuk bergabung dengan gereja sekarang? Siapa yang lebih kuat dari mutan? Omong kosong. Pernahkah kau melihat cenayang yang bisa membunuh Raja Zombie dalam pertarungan jarak dekat sendirian? Aku ingin berganti pekerjaan. Aku ingin mengontrak sucubus. Jumlah orang yang menonton siaran langsung meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Rentetan komentar menghalangi layar, dan suasana memanas.
Di dalam studio, suara Wu Heng tetap tenang. Gulungan ini terbuka untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang. Kalian bisa memilih karir yang sesuai dengan keahlian kalian di masa lalu, atau kalian bisa mengikuti kata hati kalian. Beberapa orang mungkin bertanya, bisakah kekuatan ini benar-benar dipercaya? Saya sungguh-sungguh berjanji bahwa semua gulungan telah diverifikasi berulang kali untuk memastikannya bebas dari bahaya dan efek samping. Sekte Lingqi dan Istana Yama bersedia mendukung hal ini, jadi yakinlah. Dia menarik napas dalam-dalam. Tatapan matanya tajam. Saudara-saudara sebangsaku, akhir zaman tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada yang lemah. Tetapi pencerahan spiritual pasti akan melindungi setiap orang yang bersedia bangkit dan berjuang. Gereja akan mengirimkan instruktur untuk memberikan bimbingan sistematis kepada umat beriman berdasarkan profesi dan tahapan kemajuan mereka yang berbeda. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat ke samping. Para saudari peri kayu, mengenakan jubah bermotif perak dari Sekte Lingqi, melangkah ke kamera dan secara bersamaan menggambar bunga pedang yang tajam dan anggun. Cahaya pedang mengalir dan bergeser, dan postur mereka seanggun lukisan. Mereka yang memiliki bakat luar biasa bahkan dapat menerima instruksi pribadi dari Dewi Perang, Sekte Lingqi kami. Mulai besok, Sekte Lingqi akan secara resmi menghitung pengikutnya dan mengatur pemindahan jabatan bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Selama masih ada satu orang yang berjuang dalam penderitaan, kultus Lingqi tidak akan berhenti memproduksi gulungan. Selama masih ada sejengkal tanah yang layak dilindungi, kami tidak akan menyerah pada keyakinan kami untuk menyelamatkan dunia. Saat ini, saya mengajak lebih banyak orang untuk bergabung dengan Gereja Lingqi, menyingkirkan kebingungan tentang masa depan, dan mempertahankan kekuasaan. Cahaya pencerahan spiritual tidak akan pernah padam. Setelah selesai berbicara, dia menatap sang fotografer, yang mengangguk, menandakan berakhirnya rekaman. Qi Hancai menghampiri, memegang tablet di tangannya dan berkata, efeknya sangat bagus. Popularitas video itu sekarang tampaknya telah kembali seperti sebelum bencana. Wu Heng mengambilnya dan melihatnya, dan kedua saudari di belakangnya juga melihat keluar. Baiklah, selama hasilnya bagus, kami akan memilih sekelompok orang terlebih dahulu untuk dipindahkan ke pekerjaan lain dan menerima pelatihan, kata Wu Heng langsung. Oke, Qi Hancai mengangguk lalu bertanya, selanjutnya, aku akan mengatur akomodasi untukmu. Aku sudah mengatur jadwal dan harus pergi ke sana untuk membersihkan hantu-hantu itu. Aku akan melakukannya lain kali, kata Wu Heng sambil tersenyum. Qi Hancai mendesah dan mengangguk. Ledakan gelombang. Saat itu, terdengar ketukan di pintu, dan sekretaris Qi Hancai bergegas masuk. Ia memberi hormat kepada Wu Heng terlebih dahulu, lalu berkata kepada Qi Hancai, Wakil Kepala, perwakilan dari pangkalan-pangkalan utama ada di sini dan ingin bertemu Anda. Ada apa? Qi Hancai menebak sesuatu dalam benaknya, tetapi tetap bertanya. Sekretaris itu berkata, seharusnya ini soal daftar karir yang baru saja disiarkan langsung. Semua pangkalan menanyakannya, sepertinya mereka ingin menjadi yang pertama menggunakannya. Kamu cukup pandai memanfaatkan peluang. Qi Hancai pergi bersama sekretarisnya. Wu Heng menggunakan teleportasi dan membawa kedua saudari peri kayu ke kabin pesawat. Berangkat langsung ke lokasi di mana hantu tersebut baru saja direkam. Bab 1104. Informasi tentang menjadi dewa. 1 hari kemudian, pesawat itu kembali ke Meksiko. Wu Heng dan saudara-saudara peri kayunya masuk. Kelelahan, Minnie segera melangkah maju, dengan cekatan mengambil mantelnya dan menggantungnya di samping. Tuan, apakah perjalanan Anda lancar? Wu Heng tersenyum tenang. Semuanya berjalan cukup lancar. Kita sudah menangkap 3 hantu. Seharusnya sudah cukup bagi kita untuk bertanya dengan benar. Philippa mendengar suara gaduh di luar dan mendorong pintu kamar tidur hingga terbuka. Matanya berbinar ketika ia bertanya, siapa yang menulis lirik untuk pidato forummu? Bagus sekali, aku belum pernah mendengarmu berbicara sebagus ini. Bahkan di Treasure Island, semua orang di forum sedang membahasnya sekarang. Aku sudah menyiapkan naskahnya sebelumnya. Wu Heng menghampiri dan mengusap kepalanya, lalu mengusap kepala burung beo itu,
lalu bertanya, "Di mana Lilith dan yang lainnya?" Minnie melirik jam dinding dan berkata, "Kepala Lilith belum kembali, tapi sepertinya sudah hampir waktunya. Sudah hampir waktunya makan malam. Lalu tunggu mereka berkumpul dan mencoba permainan papan setelah makan malam," kata Wu Heng. Beberapa orang dalam keluarga mengangguk setuju dan mulai sibuk. Minnie berbalik dan berjalan menuju dapur, dan Robe membantu menata meja. Suasana di rumah itu penuh dengan kehangatan kehidupan. Wu Heng duduk di sudut sofa, mengeluarkan ponselnya dan membuka forum. Baru 2 hari sejak pidato, Career Scroll, tapi kehebohannya belum berkurang sama sekali. Konten yang disematkan masih berupa video siaran langsungnya dari hari itu, serta pengumuman perkembangan seleksi gelombang pertama profesional Sekte Linki. Tak terhitung banyaknya postingan di bawah ini yang masih hangat membahas masalah ini. Terlepas dari jenis kelamin, usia, atau status, setiap orang tampaknya memiliki hasrat yang luar biasa untuk menjadi lebih kuat. Terutama setelah mengalami kiamat. Semakin banyak orang menyadari bahwa hanya kekuatan yang dapat membantu mereka bertahan dari krisis berikutnya. Wu Heng terus menelusuri situs resmi Gereja Linki untuk merekrut jemaat. Jumlah penayangan dan aplikasi harian masih terus bertambah pesat. Antusiasme para penyintas yang tersisa pun bangkit. Dengan sedikit berpikir, dia memanggil panel sistem. Iman, 46.187/50.000. Yang tersisa hanya sekitar 3.000. Pada tingkat ini, setelah iman orang-orang yang baru beriman itu benar-benar berubah, menerobos tahap heroik seharusnya tidak menjadi masalah. Ketika aku tengah berpikir, aku mendengar suara langkah kaki yang familiar di luar pintu. Lilith, Viola, dan Sheila masuk satu demi satu. Jaket penahan angin mereka masih tertutup dedaunan gugur dan debu. "Apakah kamu kembali?" Wu Heng mengangkat matanya. "Seharusnya kami yang bertanya padamu." Lilith melepas jaketnya dan bertanya, "Apakah kau berhasil menangkap hantunya?" "Aku mengerti," lanjut Wu Heng. "Makan dulu, lalu gunakan papan catur." Oke, mereka langsung mandi lalu duduk di meja makan untuk makan. Sambil makan, kami ngobrol tentang pidato forum dan kilas karir. Saat malam tiba, ruang tamunya terang benderang. Semua orang duduk melingkar, dan ada ketegangan hening di udara. Lilith mengetuk meja dengan ujung jarinya, memecah keheningan. "Kita berempat masih ikut, dan kita tambah satu hantu lagi." "Baiklah," Wu Heng mengangguk. Matanya tenang. Viola mengeluarkan papan catur dengan cahaya redup, dan dadu mulai bergulir. Sang pembawa acara hantu muncul kembali di kursi utama. Wajahnya kabur dan suaranya datar. "Mohon konfirmasi jumlah pemain." Viola melirik ke 4 orang yang hadir. Dan hantu itu segera menjawab, 4. Wu Heng mengeluarkan pot jiwa iblis dan berkata dengan nada serius, "Kali ini, kami ingin tahu lebih banyak tentang apakah para dewa dapat dibunuh dan bagaimana cara membunuh mereka." Mulut panci terbuka, dan sesosok hantu ganas menjerit keluar. Tetapi sedetik kemudian ia terpenjara di kursi kelima oleh kekuatan tak terlihat, dan menjadi pemain lain. Tuan rumah hantu itu mengumumkan dengan acuh tak acuh, "Selamat datang di papan catur takdir, kuil yang hilang." Permainan dimulai, dan dadu takdir mulai bergulir. Dadu bergulir dan akhirnya berhenti pada angka 5. 5 buah bidak pada papan catur bergerak maju 5 petak. Sekelompok petualang melintasi gurun dan menemukan tempat perlindungan kuno yang setengah tersembunyi di bawah pasir kuning. Wajah patung di pintu masuk telah dipahat rata, badannya pecah, dan prasasti di sekitarnya telah dikikis, ditutupi dengan ukiran yang tidak diketahui artinya. Saat Anda menonton, beberapa penjaga yang terdiri dari bayangan dan cabang-cabang mati muncul dari balik patung dan menyerang semua makhluk hidup. Para petualang terlibatlah dalam pertempuran dengan Twisted Guardian. Kekuatan 38 poin. Kekebalan terhadap kerusakan. Kau berhasil mengusir musuh, tapi kau juga kehilangan seorang teman selamanya. Teman itu tertinggal di gurun tandus ini. Sebelum dia selesai berbicara, hantu di kursi kelima tiba-tiba hancur dan berubah menjadi gumpalan asap abu-abu, yang diserap sepenuhnya oleh tuan rumah hantu. Wu Heng meliriknya dengan tenang. Setelah melahap jiwa itu, sosok hantu itu tampak semakin jelas, dan kelincahan yang nyaris tak terlihat melintas di matanya. Benar saja,
Ia menjadi lebih kuat dengan menyerap hantu. Kecerdasan -2. Setelah istirahat sejenak, kau berangkat lagi. Dadu takdir mulai bergulir. Dadu berguling 2. Anda mengikuti rute mundur musuh dan menemukan tangga tersembunyi yang mengarah ke bawah tanah. Melangkah ke aula rahasia bawah tanah. Udaranya dingin, dipenuhi bau rempah-rempah basi dan karat, dan dindingnya ditutupi dengan mural kuno. Gelombang mental yang kuat tiba-tiba melanda seluruh tim. Kecerdasan 47. Kekebalan terhadap kerusakan. Ingatan para saudari peri kayu yang gegabah itu telah terdistorsi. Dalam ingatan baru, Anda, rekan satu tim Anda tidak lagi dapat dipercaya. Beberapa haus darah, sementara yang lain mempraktikkan teknik terlarang untuk membunuh. Kecurigaan dan ketakutan langsung meledak. Perselisihan internal tak terelakkan, dan pertikaian verbal dengan cepat memanas menjadi pertempuran mematikan. Pedang beradu, sihir meletus. Para penonton di luar lapangan menahan napas, dan wajah Wu Heng tiba-tiba menjadi gelap. Ada konflik internal dalam alur cerita game. Jika ada yang mati, itu berarti sang pahlawan membunuh sang pahlawan. Itu benar-benar dapat membunuh orang. Pertikaian internal mereda, tetapi 3 rekan satu tim sayangnya tewas. Saat pembawa acara selesai berbicara, ketiga bidak di papan catur hancur berkeping-keping. Di depan meja, Lilith dan ketiga saudari peri kayu terjatuh ke tanah. Dahi mereka membentur meja, dan mereka terdiam. Ah, Minnie berteriak dan mencoba maju untuk membantu. Namun hal itu terhalang oleh penghalang yang tak terlihat. Tenanglah, kata Wu Heng dengan suara berat. Tidak apa-apa, aku bisa menghidupkan mereka kembali. Permainan belum berakhir. Kini, hanya Viola yang tersisa, masih duduk di meja kayu. Dia menatap Wu Heng dengan bingung seolah meminta bantuan. Lanjutkan saja sesuai prosedur. Tidak apa-apa. Wu Heng menghibur dengan lembut. Kasihan penyintas. Kini sendirian. Intelijen -5. Anda menekan kesedihan Anda dan mengamati mural tersebut. Persepsi 37. Wawasan tentang kesuksesan. Anda menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik gambar yang agung. Dewa utama di atas tahta dibunuh oleh dewa bawahannya. Kekuatan ilahinya dilahap, dan Anda duduk di atas tahta itu. Semua orang terkejut lagi. Tuhan dibunuh. Sebelum dia sempat berpikir dengan hati-hati, suara pembawa acara tiba-tiba meninggi. Saat kau memahami kebenaran mengerikan ini, seluruh aula rahasia bergetar hebat. Gambar pembunuh dewa di mural tiba-tiba menjadi hidup, terlepas dari dinding. Ia bukanlah dewa suci, melainkan wujud mengerikan dari duri hitam, logam bengkok, dan kayu remuk. Tubuhnya memancarkan vitalitas yang tercuri dan gelisah serta rasa sakit yang murni. Dari senyum sinisnya, Anda tahu bahwa dialah majikan yang menugaskan Anda untuk menggeledah tempat ini. Pertempuran dimulai, kamu terluka, dan atributmu berkurang. Konstitusi 55, kebal terhadap kerusakan. Matilah, kau. Permainan berakhir. Viola terjatuh di atas meja sebagai jawabannya. Namun tak lama kemudian, Viola pun duduk kembali dan mengusap keningnya. Orang yang terbunuh dalam alur permainan masih dapat dibangkitkan kembali berkat fisik heroiknya. Dan itu tidak termasuk dalam situasi di mana pahlawan pemain membunuh pahlawannya. Minnie, Philippa dan yang lainnya bergegas maju untuk membantu dan mengangkat Lilith dan saudara perempuan peri kayu ke sofa empuk di samping mereka. Wu Heng dan Viola saling bertukar pandang. Setelah hantu itu benar-benar menghilang, dia segera meletakkan papan catur itu kembali ke ring luar angkasa. Ekspresi semua orang sangat serius. Meskipun mereka tahu benda aneh ini berbahaya, mereka tidak pernah menyangka akan seberbahaya ini. Dari 4 pahlawan yang berpartisipasi dalam permainan, 3 tewas. Ini termasuk pahlawan veteran seperti Lilith. Jika Wu Heng tidak menguasai teknik kebangkitan, benda ajaib ini benar-benar tidak bisa digunakan sembarangan. Tidak apa-apa, Wu Heng berbicara untuk menghibur mereka dan melakukan teknik kebangkitan pada tubuh-tubuh yang jatuh satu persatu. Lilith bangun lebih dulu. Dia membuka matanya, melihat sekeliling, dan menggerakkan bibirnya sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi akhirnya dia hanya berjalan tanpa suara ke sofa di belakang dan duduk. Kemudian, para saudari peri hutan juga bangkit satu demi satu. Dengan sedikit trans masih terlihat di mata mereka.
Setelah memastikan semua orang baik-baik saja, Lilith menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa yang terjadi dengan alur cerita setelah kita mati? Wu Heng secara singkat menggambarkan perkembangan selanjutnya. Kebenaran di balik dewa-dewi yang ada di mural, kemunculan monster yang menjelma dari Tuhan, dan respons Viola seorang diri namun berujung kematian di medan perang. Lilith menyipitkan matanya. Jadi, plot ini menyiratkan bahwa para dewa dikhianati dan dibunuh oleh para pelayan mereka, dan bahwa para pembunuh dewa dapat melahap kekuatan para dewa dan merebut tahta. Itulah yang dikatakan narator. Wu Heng mengangguk, lalu melanjutkan. Narator sedang berbicara tentang seorang hamba para dewa. Hamba ini seharusnya juga seorang dewa, bukan hamba biasa. Ruang tamu kembali hening. Melihat tak seorang pun berbicara, Wu Heng melanjutkan analisisnya. Ada 2 poin kunci dalam plot ini. Pertama, para dewa dapat dibunuh. Dan kedua, kekuatan mereka juga dapat ditelan dan diwariskan. Berbicara mengenai hal ini, saya tidak dapat tidak memikirkan karakteristik yang pernah saya bangkitkan. Ia dapat melahap karakteristik berbagai ras dan mempertahankan keunggulan masing-masing ras. Aku penasaran apakah hal yang sama terjadi pada Devouring Gods, atau hanya sekadar superposisi kekuatan. Akhirnya, aku mendapatkan sesuatu. Lilith menyesap tehnya. Nadanya serius. Jika dunia dewa benar-benar tempat yang kuat memangsa yang lemah, saling melahap, maka dunia setelah menjadi dewa mungkin akan lebih kejam daripada dunia kita. Wu Heng tertegun sejenak, lalu dia mengerti maksudnya. Para profesional fana dapat terus berkembang melalui latihan, tetapi di pihak para dewa, masing-masing saling memberi nutrisi. Ini seperti dewa memakan dewa. Kedengarannya sangat menakutkan. Wu Heng mengangkat bahu dan tersenyum. Apakah ada hantu yang tersedia? Tanya Lilith. Ya, tapi kau baru saja dibangkitkan dan kekuatan sihir di tubuhmu masih ada. Jika bahaya terjadi lagi, teknik kebangkitan tidak akan berguna, kata Wu Heng. Silagui dengan tenang menyarankan, bagaimana kalau kita coba saja? Alur permainannya tidak ada hubungannya dengan kekuatan para pemain. Bahkan jika mereka mati, mereka tetap bisa menyelamatkan kita. Lilith berpikir sejenak dan memandang yang lain. Sheila, Xia, Philippa, Sanara, kalian berempat maju bertempur. Keempatnya mengangguk mengerti. Viola kemudian bertanya, informasi apa yang ingin kamu tanyakan kali ini? Wu Heng merenungkan. Klasifikasi dewa, metode khusus membunuh dewa, atau langsung bertanya bagaimana cara membunuh dewa gereja. Lilith menggelengkan kepalanya. Kalau sudah waktunya, ceritakan semuanya pada kami. Kami akan mendengarkan apapun yang ditawarkan. Oke. Silagui dan ketiga orang lainnya duduk di meja, dan babak permainan baru pun dimulai. Dalam permainan pertama, mereka memainkan peran sebagai petualang yang membuat kesepakatan dengan dewa dan menyaksikan dewa melahap makhluk tingkat rendah. Pada babak kedua, ia berubah menjadi pelayan di perjamuan suci dan mendengarkan beberapa percakapan para dewa. Semua hantu telah habis digunakan. Papan permainan telah disimpan, dan mereka disatukan kembali untuk mengkonsolidasikan intelijen. Anda dan saya saling berbicara. Akhirnya, Wu Heng menyimpulkan, ketika seorang manusia menjadi dewa, api ilahi akan dinyalakan. Pada saat yang sama ketika api ilahi dinyalakan, posisi ilahi Anda akan ditentukan berdasarkan kemampuan dan jalan menuju keilahian Anda. Terus berspekulasi ke arah imamat. Imamat menentukan luas wilayah kekuasaan. Setelah menjadi dewa, wilayah kekuasaan itu seperti wadah. Semakin luas wilayah kekuasaannya, semakin banyak energi yang dapat disimpannya, dan semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Perbedaan antara dewa yang kuat dan yang lemah juga sebagian berasal dari keimaman mereka. Misalnya, para imam yang bertanggung jawab atas panen dan pembunuhan tidak sekuat mereka yang bertanggung jawab atas keimaman tingkat makro seperti kehidupan dan waktu. Memakan imamat satu sama lain sebagian dimaksudkan untuk memperluas wilayah kekuasaan sendiri. Kalau begitu, Lilith mengerutkan kening. Imamat dewa gereja umumnya adalah matahari atau cahaya, imamat tingkat tinggi. Wu Heng berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak. Menurut petunjuk yang kami kumpulkan,
Gereja baru menjadi terkenal setelah peristiwa Nuwa dan dewa-dewa kuno lainnya. Posisi mereka mungkin tidak setinggi itu. Saat Permaisuri Daji masih menjadi gadis rubah dari klan Rubah Langit, dia belum pernah mendengar tentang tahta suci. Yang dianggap terjadi hanyalah kebangkitan sebuah gereja kecil yang tidak mencolok, dan jelas bukan suatu golongan pendeta yang sangat kuat. Itu masuk akal. Lilith mengangguk. Wu Heng menyimpulkan. Dengan kata lain, arah spesialisasi Anda sebelum menjadi dewa sangatlah penting. Semakin fokus Anda pada inti, semakin besar potensi Anda setelah menjadi dewa. Melihat Philippa, Minnie, dan yang lainnya tampak sedikit bingung, Wu Heng menjelaskan. Sebelum menjadi dewa, selain profesi kalian sendiri, kalian harus mempelajari sutra penciptaan dan seni pemurnian tubuh sebelum menjadi dewa. Sanela tersenyum. Kamu membuatnya terdengar begitu mudah. Philippa tiba-tiba berseru. Jangan khawatir. Sekalipun kami menjadi dewa, kami tidak akan menyerangmu. Wu Heng mengangkat tangannya dan menepuk-nepuk pantatnya. Kau sungguh galak. Bersatu melawan dunia luar itu benar. Lingkungan di alam dewa mungkin bahkan lebih berbahaya. Kenapa kita harus menelanjangi keluarga kita sendiri? Philippa mengusap pantatnya dan bergumam. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Mereka mengobrol sebentar. Keuntungan hari ini memang lumayan banyak. Singkatnya, saya jadi tahu lebih banyak tentang para dewa. Saat hari mulai gelap, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Kembali ke kamar, Wu Heng duduk diam di samping tempat tidur. Dia memilah semua informasi yang baru saja diperolehnya dalam pikirannya. Pertama, arah kultivasi sebelum menjadi dewa akan secara langsung menentukan tingkat keimaman. Semakin inti keimaman, semakin besar kekuatannya setelah menjadi dewa. Ketika memikirkan hal ini, sebuah ide terlintas di benakku. Profesi dan sistem keterampilan di dunia lain dibagi ke dalam kategori yang sangat rinci. Bahkan sebelum munculnya seni pemurnian tubuh, Lilith pun tidak tahu bahwa ada keterampilan universal. Apakah ini berarti bahwa ada kekuatan tertentu yang sengaja membatasi setiap jalur kemajuan ke tingkat yang sangat sempit? Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk menjadi dewa, akan sulit baginya untuk mencapai posisi tinggi. Tahta suci menekan para pahlawan untuk naik ke tingkat dewa sambil memperkuat hambatan profesional. Jika ini benar, maka masuk akal. Kedua, para dewa dapat melahap satu sama lain. Begitu kau menjadi dewa, rasanya seperti melangkah ke medan perburuan yang tak berujung. Kau mungkin seorang pemburu, tetapi kau juga bisa menjadi mangsa di mata orang lain. Namun, jika dilihat dari mural yang ditinggalkan Nuwa, para dewa juga dapat membentuk aliansi jajaran dewa mereka sendiri. Baiklah, jika Lilith, Sheila dan yang lainnya menjadi dewa di masa depan, mereka akan menjadi pembantuku yang paling dapat diandalkan. Lihatlah seperti ini, Anda tidak bisa terburu-buru menjadi dewa sekarang. Jika tidak, imamat Anda akan terlalu rendah dan fondasi Anda akan buruk. Dan itu akan menjadi lebih berbahaya setelah Anda menjadi dewa. Sepertinya sebelum menjadi dewa, aku harus berhasil mengolah sutra penciptaan dan seni pemurnian tubuh. Setelah memikirkannya dalam benakmu, lepaskan saja teleportasi. Saat berikutnya, dia muncul jauh di tengah hutan belantara. Wu Heng mulai melanjutkan duduk bersila untuk berlatih. Pangkalan Korea Selatan, ruang konferensi. Perwakilan dari berbagai pangkalan duduk di kedua sisi meja panjang, dan udara dipenuhi aroma asap dan kopi. Perwakilan New Eden mengetuk-ngetukkan buku jarinya di atas meja, memecah keheningan. Wakil Kepala Qi, bagaimana komunikasi dengan Kepala Wu Heng? Wajar saja jika setiap markas kita mendapatkan salinan gulungan kelas pertama ini. Lagi pula, kita sekutu, hidup berdampingan sampai sekarang. Kau tidak bisa meninggalkan kami di saat kritis ini. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, seorang wanita berpakaian rapi di seberang, dengan sebatang rokok masih terselip di sela-sela jarinya, tersenyum dan berkata lembut namun tegas, "Ya, pemimpin kami secara khusus menginstruksikan saya untuk menyampaikan ketulusan saya secara langsung. Seperti yang Anda ketahui, orang-orang di bawah sedang sangat cemas saat ini. Siapapun yang mendapatkan gulungan itu terlebih dahulu akan mampu menstabilkan situasi dan bahkan membuat kemajuan lebih lanjut."
Kami tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Dan, tungku vulkanik, kita. Tambah perwakilan Rusia itu dengan serius. Pemimpin kita juga telah menyinggung masalah ini dan menuntut saya untuk mencapai kesepakatan. Wakil pemimpin Qi, tolong jangan mempersulit saya. Semakin banyak orang ikut berbicara, suaranya semakin beragam, dan emosinya semakin mendesak. Wakil kepala Qi, tolong beri saya jawaban yang pasti. Sekalipun jumlahnya terbatas, kami bersedia menukarnya dengan persediaan. Pangkalan mana yang tidak kekurangan kekuatan tempur saat ini? Ini adalah sesuatu yang dapat mengubah situasi. Qi Hancai duduk dengan tenang di kursi utama, mendengarkan semua permintaan dengan tenang, dan dengan lembut mengetuk daftar tipis di depannya dengan ujung jarinya. Dia mengangkat pandangannya, mengamati wajah-wajah cemas itu sebelum akhirnya berbicara perlahan. Saya mengerti apa maksud kalian semua. Suaranya tidak keras, tetapi membuat ruang rapat yang riuh itu tiba-tiba menjadi sunyi. Pemimpin Wu Heng dan saya sama-sama memahami pentingnya gulungan itu. Namun, justru karena itulah, kelompok pengguna pertama dan metode pendistribusiannya harus dipertimbangkan dengan saksama. Ini tidak hanya menyangkut peningkatan kekuatan tempur, tetapi juga arah masa depan umat manusia secara keseluruhan. Setelah jeda singkat, ia menatap tajam semua orang. Gereja Lingqi akan melakukan penilaian komprehensif berdasarkan kontribusi dan stabilitas masing-masing pangkalan saat ini. Yang terpenting, mereka harus menjadi pengikut gereja. Jika Anda bukan pengikut, maka mari kita tunggu sampai tidak ada lagi permintaan. Lalu berapa lama kita harus menunggu? Perwakilan New Eden tak dapat menahan diri untuk bertanya. Qi Hancai menatapnya dan tersenyum. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pemimpin kita mengatakan bahwa prioritas akan diberikan kepada orang-orang beriman yang teguh. Coba pikirkan lagi, jika kamu bersedia menjadi orang beriman, mungkin aku bisa membantumu. Setelah mengatakan itu, dia menutup map itu dan tersenyum kepada semua orang. Kita bahas saja nanti saat kita kembali. Beri aku jawaban besok saja. Semua orang menyipitkan mata sedikit, lalu berdiri dan pergi satu demi satu untuk membahas masalah tersebut dengan pangkalan mereka masing-masing. Bab 1105. Api Ilahi. Malam segelap tinta dan segalanya sunyi. Wu Heng duduk bersila. Pikirannya tenggelam ke kedalaman lautan kesadarannya. Tiba-tiba aku merasakan lautan kekuatan spiritual yang awalnya mengambang di tubuhku bukan lagi rumput liar yang tak berakar, tetapi diam-diam berakar di tanah yang luas dan kokoh. Jauh di dalam alam spiritual, bibit hijau muda muncul dari dalam tanah, penuh vitalitas. Bibit itu tumbuh dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Akarnya menyebar dan cabang-cabangnya meregang, terhubung dan menyatu dengan meridian di seluruh tubuhnya, seolah-olah sedang membangun kembali kerangka kehidupan baru di dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, bibit itu telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, dan energinya yang luar biasa mengalir deras seperti sungai, menutrisi setiap inci daging dan darah serta setiap jengkal jiwa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun tubuhnya terluka parah, ia dapat terlahir kembali seperti pohon tua di musim semi. Pada saat yang sama, perintah sistem juga berbunyi. Fitur yang tidak terkunci, pembentukan daging. Wu Heng perlahan membuka matanya. Kilatan di matanya masih terlihat. Tahap keempat dari Sutra Penciptaan adalah praktik yang berhasil. Sekarang setelah saya mencapai tahap keempat kultivasi, saya tidak merasakan begitu banyak kejutan lagi. Dia berdiri, menyingkirkan rumput dan dedaunan di tubuhnya, dan menggunakan kekuatan sihir barunya. Di ruang terbuka di depan, kelima elemen berkumpul bersama sebagai respons. Tanah melonjak dan terbentuk, secara bertahap mengembun menjadi tubuh seorang manusia perempuan. Ketika ia telah sepenuhnya memadat menjadi tubuh wanita seutuhnya, warna tanahnya memudar, berubah menjadi kulit halus, dan rambutnya berangsur-angsur berubah menjadi coklat, tidak jauh berbeda dengan orang normal. Gambaran perempuannya adalah Benny. Pembantunya tampak seperti ini saat aku melihatnya di kota Black Rock. Wu Heng berjalan mendekat dan membelainya lembut dengan tangannya. Rambutnya halus, kulitnya lembut dan elastis. Dan kecuali tidak adanya jiwa serta tatapan mata yang kosong dan keruh, tidak ada perbedaan antara mereka dan manusia sungguhan.
Aku tidak tahu apakah aku bisa membiarkan hantu merasukiku, kata Wu Heng dengan suara rendah. Jika tubuh semacam ini dapat dirasuki hantu, maka hal itu tidak ada bedanya dengan kebangkitan. Memikirkan hal ini, aku tak dapat menahan rasa khawatir terhadap Xiao Xiao, Benny dan yang lainnya lagi. Namun jangan mencoba untuk terlalu keras kepala. Dan Xiao Xiao, saya harap dia bisa tinggal bersama Glenda dan yang lainnya dan tidak berlarian ke mana-mana. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan pikirannya yang kacau, dan tatapannya kembali tertuju pada tubuh yang berdiri di sana. Efek sutra penciptaan perlahan-lahan mulai terlihat. Sutra ini bukan hanya penguatan diri, tetapi dalam hal kekuatan supernatural, lebih seperti arahan untuk menciptakan kehidupan. Jika kependetaan benar-benar ditentukan oleh arah kultivasi, maka setelah berhasil mempraktikkan sutra penciptaan, seseorang pasti akan menjadi kependetaan tingkat tinggi. Setidaknya lebih kuat daripada api atau profesional biasa setelah mereka menjadi dewa. Hanya ada satu tahap terakhir yang tersisa, kata Wu Heng lembut. Kemudian, ia mencoba membubarkan bayangan Benny di hadapannya. Tetapi ditemukan bahwa setelah tercipta, ia tidak dapat dikembalikan menjadi debu dengan menyebarkan keajaiban. Wu Heng sedikit mengernyit. Ini tidak mudah ditangani. Kita tidak bisa membakarnya begitu saja. Lagi pula ini penampilan Benny. Aku tidak tahan. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk mengaktifkan teknik rumah besar dan membiarkan kerangka itu memindahkan mayatnya. Ia kemudian akan membawa Benny kembali dan membiarkannya mencoba merasuki mayat itu. Jika Anda tidak dapat memiliki tubuh itu, maka carilah cara lain untuk menghadapinya. Atau mencoba berubah menjadi kerangka. Memikirkan hal ini, saya tertegun lagi. Jika ini berhasil, sutra penciptaan dan teknik pengendalian tulang akan melengkapi lingkaran tertutup yang sempurna. Setelah tubuh bergerak masuk, matikan teknik mansion. Wu Heng melepaskan mantra teleportasi, kembali ke kediamannya, menyalakan lampu dan duduk di meja, mengeluarkan sutra penciptaan, dan terus mempelajari bab terakhir. Tingkat kelima, memperbaiki gerbang surgawi. Selain metode latihan, hanya ada 4 kata yang tersisa. Tubuh adalah satu dengan langit dan bumi. Wu Heng memperhatikan dengan saksama dan mencatat semua metodenya. Tunggu sampai besok untuk berlatih level terakhir. Pangkalan Korea Selatan. Gereja Lingqi. Di bawah kubah yang menjulang tinggi, jendela-jendela berwarna-warni menyaring cahaya matahari yang redup. Zhao Yan berdiri di panggung tinggi. Jubah tebal bermotif perak tersampir dengan hikmat. Tongkat kerajaan di tangannya terasa tenang dan agung. Melihat lurus ke depan, beberapa kamera berjalan tanpa suara. Titik-titik merah berkedip, menyiarkan pemandangan saat ini secara langsung. Di bawah panggung berdiri orang-orang percaya dari seluruh dunia. Mereka memiliki warna kulit dan rambut yang berbeda, tetapi mata mereka menyala dengan cahaya yang sama. Mereka adalah kelompok orang beriman pertama yang terpilih untuk kembali mengemban tugas profesionalnya. Zhao Yanqiu berdiri di atas panggung, masih menyampaikan pidato gereja dengan suara penuh semangat. Terakhir, angkat tongkat kerajaan tinggi-tinggi. Tuhan bersamamu. Penonton pun bersorak. Oke, ayo maju satu persatu dan terima pemindahan tugasnya. Lanjut Zhao Yanqiu. Setelah terjadi kebingungan sesaat di antara orang-orang beriman, pemuda pertama dengan cepat melangkah maju, mengambil gulungan itu dengan tangan gemetar, matanya merah. Dia mengikuti instruksi dan membuka lipatannya sambil menggertakkan gigi. Energi yang lembut namun kuat menyelimutinya. Zhao Yanqiu tersenyum dan berkata, "Baiklah, nanti seseorang akan mengajarimu cara berlatih." Berikutnya, pemuda itu turun dengan gembira dan menunggu di samping. Orang-orang beriman maju satu demi satu. Ada yang menitikkan air mata namun tetap tersenyum cerah. Ada yang mengepalkan tangan dan berusaha tetap tenang. Dan seorang lelaki tua bahkan mencondongkan tubuh dan mencium gulungan itu sebelum menggunakannya. Setiap kali seberkas cahaya muncul, satu orang akan menjadi berbeda mulai sekarang. Pada saat yang sama, layar siaran langsung telah sepenuhnya tenggelam oleh rentetan komentar yang bagaikan tsunami. Aduh, kenapa aku tidak diikutkan? Aku berdoa setiap hari tanpa henti. Aku kenal orang berbaju biru itu. Dia dari distrik sebelah distrikku.
Dan dia benar-benar terpilih. Guru, lihat aku. Aku bisa melakukan segalanya. Aku bisa bersih-bersih, memasak, dan membunuh zombie. Kapan yang berikutnya? Ada informasi dari dalam. Rentetan komentar begitu banyaknya hingga hampir menutupi seluruh layar. Dan setiap komentar dipenuhi dengan kata-kata iri dan keinginan. Volcano Camp, Meksiko. Di ruang tamu, Lilith sedang berbaring di sofa empuk. Philippa duduk bersila di sampingnya. Dan Robert, Sheila, Sanara dan yang lainnya juga duduk di kursi berbeda, menjelajahi forum, yang dibanjiri dengan postingan siaran langsung dan diskusi. Dalam beberapa hari terakhir, berita bahwa Sekte Linki secara terbuka memilih pengikutnya untuk dipindahkan ke pekerjaan baru untuk pertama kalinya telah menyebar ke seluruh internet. Meskipun mereka tidak asing dengan para profesional, mereka juga ingin tahu tentang dunia ini dan cara mereka memilih para profesional. Terlebih lagi, Uskup Agung dunia ini masih seorang ibu kecil, jadi lebih penting untuk melihat seperti apa penampilannya. Orang-orang percaya baru ini tidak bertindak serius sama sekali. Robert sedikit mengernyit, melihat komentar beberapa orang percaya di layar. Memang berbeda dengan gaya Vatikan. Silagui mengangguk setuju. Kesan kita terhadap umat beriman Vatikan adalah mereka selalu menahan diri, saleh, dan bahkan memiliki sedikit fanatisme paranoid. Pengikut Sekte Linki selalu memiliki rasa eksentrisitas yang tak terlukiskan dalam kata-kata dan perbuatan mereka. Komentar dan unggahan dalam rentetan itu dipenuhi dengan ucapan, "Hahaha, saya menangis karena iri," dan "menari untuk saudara-saudaraku pada pukul 3 sore." Sanela melihat ekspresi mereka yang agak bingung dan tak bisa menahan tawa. Tidakkah menurutmu gaya ini sebenarnya sangat mirip dengan Wu Heng dan Xiao Xiao biasanya? Semua orang tercengang pada awalnya, lalu mengangguk setuju. Beberapa orang terus menonton selama beberapa saat, dan ketika mereka melihat waktu hampir habis, mereka berpisah untuk berlatih. Di dunia lain, kantor pusat asosiasi. Bendera-bendera yang pernah mewakili berbagai faksi telah diturunkan, dan bendera-bendera suci tahta suci digantung tinggi di dinding, secara diam-diam menandakan pergantian kekuasaan. Claudio duduk sendirian di ujung meja panjang. Jubah keagamaannya yang berat membuatnya tampak muram. Ujung jarinya bergerak di atas dokumen-dokumen di tangannya. Gerakannya mekanis dan tatapannya acuh tak acuh. Karena asosiasi tersebut sepenuhnya tunduk kepada tahta suci. Semua pahlawan dan profesional tingkat tinggi telah bersumpah setia di hadapan patung tersebut, dan semua peristiwa masa lalu telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Namun, saat matanya tertuju pada laporan perang mendesak berikutnya, ekspresi tenangnya tiba-tiba menampakkan kengerian. Pupil matanya mengecil tajam dan buku-buku jarinya mencengkeram tepi kertas, hampir membuatnya kusut. Laporan itu dengan jelas menyatakan secara hitam di atas putih bahwa katedral dan 5 kota penting di bawah yurisdiksi tahta suci telah hancur menjadi reruntuhan dalam semalam. Tembok kota runtuh, semua makhluk hidup mati, dan tidak ada yang selamat. Pesan itu dikirim setengah bulan lalu, kira-kira saat para dewa muncul. Ini, bagaimana mungkin? Sebuah desahan keluar tak terkendali dari tenggorokannya. Wu Heng, Hadrai mati. Dan Bruno juga mati. Keduanya dibunuh oleh para dewa hanya dengan jentikan jari mereka. Namun bukan saja dia tidak mati, dia bahkan punya kemampuan untuk melawan. Bahkan di hadapan para dewa, mereka menghancurkan kuil dan beberapa kota inti dalam satu serangan. Ini, Wu Heng tidak mati, tetapi kehilangan pulau harta karun. Tetapi tahta suci kehilangan katedral dan kota-kota ini. Kedengarannya tahta suci sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Emosi yang tak terjelaskan tiba-tiba merayapi punggung Claudio. Mungkin dia benar-benar bisa mengubah sesuatu. Dia menatap setiap kata dalam laporan itu, seolah mencoba menyimpulkan arah masa depan dari situ. Setelah sekian lama, ia mendongak kaku dan memandang keluar jendela. Di kejauhan, patung tahta suci yang baru didirikan memantulkan lingkaran cahaya dingin dan besar di bawah sinar matahari terbenam. Dapatkah orang yang melanggar akal sehat berulang kali menciptakan keajaiban lagi? Di dunia lain, ada negara kota manusia di perbatasan. Gerbang kayu halaman itu tiba-tiba hancur berkeping-keping dengan suara keras, dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana.
Beberapa ksatria berpakaian baju zirah Vatikan bergegas memasuki halaman. Pedang mereka terhunus, berkilau dingin. Di belakang mereka, seorang kurcaci berjubah suci berjalan perlahan. Ia bertubuh pendek, tetapi matanya setajam elang. Ia dengan cepat menyapu halaman yang kosong dan akhirnya berhenti di pintu di depannya. Bunuh mereka, kata kurcaci itu dengan dingin. Jepret gelombang. Sebelum sang ksatria dapat melangkah maju, pintu dan jendela rumah itu meledak. Dua bayangan hitam raksasa menyambar bagai kilat. Mereka adalah dua kerangka tingkat tinggi bersayap serangga di punggung mereka dan berpenampilan mengerikan, mengenakan jubah hitam. Mereka bergerak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan para ksatria di garis depan hancur berkeping-keping seperti pin bowling. Baju zirah mereka penyok, dan jeritan mereka terhenti tiba-tiba. Kurcaci itu mendengus dingin, dan sebelum dia sempat bergerak, dua rantai emas berkilauan muncul dari udara tipis dan melilit kerangka yang mendekat seperti ular, menghentikannya di udara. Saat berikutnya, sosok kurcaci itu tiba-tiba menjadi kabur dan lenyap begitu saja bagaikan hantu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang sebuah kerangka, dengan bilah pedang pendek di tangannya memancarkan cahaya beracun, dan menebas langsung ke tulang lehernya. Bang gelombang, terdengar suara tembakan, dan pelurunya menyerempet bayangan kurcaci itu lalu melesat ke tanah. Kurcaci itu berteleportasi lagi, dan dua penjaga kerangka lainnya bergegas keluar dari rumah. Cahaya pedang mereka saling terkait menjadi jaring, memaksanya untuk menghindar berulang kali. Kurcaci itu jelas seorang pencuri. Gerakannya tak terduga dan bilah pedangnya yang pendek tajam dan ganas. Setiap kali ia melesat, terdengar suara dentuman yang tajam menembus udara. Namun, para kerangka itu tidak merasakan sakit, tidak takut mati, dan semuanya adalah kerangka level 20. Serangan mereka bertubi-tubi bagaikan air pasang, dan ditambah dengan tembakan senjata dingin yang sesekali terdengar dari dalam rumah. Si kurcaci perlahan merasa kewalahan. Akhirnya, sebuah kerangka memanfaatkan momen ketika ia menghindari peluru dan meninjunya seperti bola meriam, menghancurkan kepalanya. Tubuh kurcaci itu perlahan jatuh ke tanah. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan keluar rumah dengan hati-hati. Yang memimpin kelompok itu adalah Wen Manxia, wali kota Rentam City, yang memegang senapan mesin, dan diapit oleh gadis rubah Enwil dan pengurus rumah tangga Hartel, yang menggendong seorang anak. Mengikuti mereka adalah kepala pelayan Blackrock Town, Slater, gadis druid Yuri, putri kedua Natalia, dan ahli seni hantu Kostas. Semua orang memegang senjata di tangan mereka, siap bertempur. Terakhir, ada Brittany, ratu kerajaan Yeko. Perutnya sudah cukup besar, dan ada seorang pelayan kecil yang menopangnya. Semua orang melihat mayat di tanah, dan Wen Manxia berkata dengan suara berat, "Kita tidak bisa berhenti di sini. Ayo pergi sekarang." Yuri buru-buru berkata, "Ayo pergi ke suku kita. Di sana tidak ada yang percaya pada gereja." "Tidak mungkin." Slater memelototinya. "Mereka pasti menggunakan artefak pelacak. Kembali hanya akan membawa masalah bagi suku." Yuri melirik Wen Manxia dan Brittany lalu bergumam pelan, "Bibi, kenapa kita kabur? Kita tidak punya hubungan seperti itu dengan Wu Heng." Slater memelototinya. "Jangan banyak bicara. Bagaimana aku bisa menyakitimu?" Wen Manxia merenung dan berkata, "Teruslah menuju utara." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, mayat kurcaci itu tiba-tiba mulai berkedut hebat. Daging dan darahnya menggeliat seperti makhluk hidup. Tulang-tulangnya berderak, dan kepala yang patah sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. "Pahlawan, dia pahlawan." Suara Brittany bergetar. Si kurcaci tiba-tiba melompat dari tanah, dan sebelum separuh kepalanya tumbuh sepenuhnya, dia menyerbu ke sini. Tubuhnya begitu cepat hingga hanya tersisa bayangannya saja. Kerangka yang melindunginya segera berdiri di antara kedua sisi. Si kurcaci terpaksa keluar dari bayang-bayang, dan beberapa kerangka menyerbu ke depan dan membunuh si kurcaci lagi. Akan tetapi, tubuhnya masih mulai pulih. Bang 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 gelombang. Enwir melangkah maju dan melepaskan beberapa tembakan ke mayat itu. "Kita tidak bisa membunuhnya. Apa yang harus kita lakukan?" Kostas, sang ahli Ghoul,
tiba-tiba angkat bicara. Lepaskan perlengkapan dan artefaknya. Tanpa artefak yang ia gunakan untuk melacak kita, akan sulit baginya untuk menemukan kita. Wen Manxia segera memberi perintah. Kerangka itu menanggalkan semua perlengkapan dan cincin kurcaci itu. Hanya menyisakan sepotong kain untuk menutupi area penting di sekitar pinggangnya. Tak lama kemudian, luka-luka kurcaci itu pulih kembali. Dan sebelum ia sempat bergerak, ia ditekan secara paksa oleh kerangka level 20. Wu Heng mengatur 2 kerangka level 20 untuk Brittany dan 2 kerangka level 20 untuk Wen Manxia. Dan sisanya juga merupakan pelayan kerangka di atas level 18. Meskipun tidak dapat membunuh sang pahlawan, ia masih dapat menekannya dalam hal atribut. Wen Manxia berbalik dan berkata, "Kemasi barang-barangmu terlebih dahulu." Yang lainnya segera mundur kembali ke ruangan. Kurcaci itu memuntahkan busa darah dan menyeringai. "Melarikan diri. Kemana kau bisa melarikan diri? Kembalilah bersamaku dengan patuh. Dan mungkin kau masih bisa selamat." Wen Manxia menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. "Kau seorang pahlawan. Tidakkah kau pikir tidak sopan mengancam sekelompok wanita di sini? Berhenti bicara omong kosong. Menyerah adalah satu-satunya caramu untuk bertahan hidup." Senyum Wen Manxia berubah dingin. Robek kedua lengannya. Pedang itu berkilat dan kedua tangan terjatuh. Si kurcaci menjerit. Urat-urat di dahinya menyembul keluar. Wen Manxia masih tersenyum. Tetapi matanya sedingin bila es. "Yang mulia pahlawan. Saya anggota mafia. Saya mungkin tidak seberbakat Anda. Tetapi dalam hal kekejaman, saya mungkin tidak akan kalah. Kau mencari kematian. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Jika kamu menjawab dengan baik, kami akan melepaskanmu. Jika tidak," dia berhenti sejenak, "kami akan memenggal kepala dan lenganmu di sepanjang jalan." Mata kurcaci itu berkedip. Petik 2 titik. "Apa yang ingin kau tanyakan? Bagaimana kabar Treasure Island sekarang?" "Itu sudah menjadi wilayah tahta suci," jawab si kurcaci. Kedengarannya dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Slater bertanya dengan cemas. "Apakah ada berita tentang Wu Heng dan yang lainnya?" "Tidak." Semua orang diam-diam menghela napas lega. Wen Manxia terus bertanya. "Apa sebenarnya yang terjadi?" Si kurcaci terdiam sejenak. Lalu akhirnya berkata dengan suara serak, "Dewa tahta suci telah tiba." Saat kata-kata itu terucap, si kurcaci menjadi serius. Dan yang lainnya merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Apa yang mereka katakan? Treasure Island dan Wu Heng telah berkembang sampai titik ini. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka? Ternyata para dewa datang untuk berurusan dengan Wu Heng. Pada saat ini, Slater tiba-tiba terbangun. Kau adalah pemimpin terakhir asosiasi ini. Bagaimana bisa kau?" Dia berhenti berbicara di bibirnya. Asosiasi tersebut telah mengajukannya kepada tahta suci. Jadi jawabannya sudah jelas. Envier dan yang lainnya bergegas kembali. Semuanya sudah siap. Wen Manxia mengangguk. "Slater, kuserahkan padamu." Slater menarik napas dalam-dalam dan menatap kurcaci itu. "Master Chief, kau mengerti bahwa ini hanyalah dendam antara kami dan gereja. Kami tidak bisa membunuhmu. Kami hanya meminta agar setelah kau dibangkitkan, kau mengejar kami lebih lambat. Jika Wu Heng akhirnya menang, kami tidak akan melupakan belas kasihanmu hari ini." Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya. Bang! Kerangka itu menghancurkan kepala dan tubuhnya sepenuhnya. "Kubur semua mayat di tempat," perintah Slater. Para kerangka itu dengan cepat menyeret puing-puing ke dalam lubang dan mengisinya. Semua orang merobek tiket mereka, menaiki kereta hantu yang muncul, dan melaju kencang. Tak lama kemudian, tanah di lokasi pemakaman itu melonjak, dan sosok kurcaci itu merangkak keluar lagi. Ia memandang ke arah mana kereta api itu pergi dengan wajah muram, dan bayang-bayang di sekelilingnya menggeliat dan diam-diam menghilang dari tempatnya. Dunia zombie. Wu Heng duduk bersila di pegunungan dan hutan. Energi di sekelilingnya mengalir seperti suatu zat, seakan beresonansi dengan bumi di bawah kakinya dan langit di atas kepalanya. Fitur tidak terkunci. Api ilahi. Tiba-tiba, perintah sistem berbunyi. Wu Heng tiba-tiba membuka matanya, lalu membuka panel untuk memeriksa nilai keyakinannya. Iman, 50.000 per 50.000.
Iman saja sudah cukup. Api ilahi. Menggunakan tubuh, kemampuan, dan emosi Anda sebagai bahan bakar, dan mengandalkan keyakinan tertinggi, Anda dapat menyalakan api ilahi dan naik ke alam ilahi. Selesai.